Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian liburan tahun ini? Liburan dong biar gak kayak Mimin kerja terus, kayak kagak, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 621, subscribe Penatua. Naga emas muncul, membawa serta kekuatan yang tak terbendung, ia bergegas menuju Liu Yuan dan yang lainnya. Roh ki naga emas itu sangat luas, seperti tornado, menyapu ke segala arah. Ketika muncul, semua ahli pohon rilem sebenarnya tidak bisa mendekatinya. Apa ini? Su Yun terkejut, dia menoleh dan melihat rubah mungil di depannya, lalu bertanya, Qian Mei, apa tingkat kultivasimu sekarang? Segera memasuki tahap kelima kultivasi Guru Roh Langit. Hu Qian Mei tersenyum dan berkata, apa? Su Yun sangat terkejut. Kapan kultivasimu menjadi begitu kuat? Master Roh Langit dari peringkat kelima. Ini hanya terbang dengan kecepatan tinggi. Sudah luar biasa baginya untuk berada di sini, dan kultivasinya setinggi ini. Mungkinkah dia mengalami semacam keuntungan kebetulan? Pikir Su Yun. Seolah-olah dia memahami kebingungan Su Yun, Hu Qian Mei menoleh dan tertawa. Kakak, apakah kamu lupa tentang pembagian hadiah kami? Selanjutnya, aku memperoleh objek ilahi yang disebut kota naga sejati, dan berkultivasi di objek ilahi ini diperbolehkan. Aku untuk berkultivasi di dalamnya sejauh 1000 mil, dan kecepatan kultivasi aku dapat dibandingkan dengan orang biasa. Ditambah dengan fakta bahwa aku merebut kultivasi Xiao Huailin, itulah sebabnya kultivasi aku telah meningkat ke tahap keempat dari Master Roh Langit. Hampir mencapai tahap kelima. Jadi begitulah. Hihi, kakak, ketika kita menyingkirkan orang-orang menyebalkan ini, aku akan membawamu ke kota naga sejati dan kita akan berkultivasi ganda, oke? Mari kita selesaikan masalah yang ada dulu. Wajah Su Yun memerah saat dia berkata dengan agak malu. Melihat ekspresi malu Su Yun, Hu Qian Mei tertawa lebih bahagia. Melihat Hu Qian Mei masih berbicara dengan Su Yun dan mengabaikannya, Liu Yuan sangat marah. Mereka hanya memandang rendah kita. Dia mengeluarkan raungan rendah dan lampu hijau dari cabang di tangannya melebar. Tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari cahaya dan bergegas menuju naga emas. Tanaman merambat seperti makhluk hidup, membungkus diri mereka di sekitar naga emas, mengikatnya sepenuhnya dari ki yang dalam. Dengan gerakannya yang dibatasi, para ahli rilem tri di sekitarnya segera bergegas ke depan, menyerangnya, berniat untuk membubarkannya. Namun, mereka telah meremehkan naga emas, dan meremehkan Hu Qian Mei saat ini. Naga emas telah mengalami serangan sengit, keterampilan mendalam di sekitarnya terus terbang, tetapi kekuatan keterampilan mendalam masih hilang, cahayanya tidak lemah, ia meraung dan berjuang, dan mematahkan sejumlah besar tanaman merambat, sekitar untuk melepaskan diri dari ikatannya. Liu Yuan tercengang. Sangat kuat. Su Yun diam-diam terkejut. Kekuatan naga emas kemungkinan besar berada di luar kendali Master Roh Langit tahap kelima, itu harus menjadi harta karun, dan bukan teknik mendalam yang sederhana. Tanaman merambat lampu hijau terus melonjak, tetapi benar-benar hancur oleh cakar tajam naga emas. Menghadapi keberadaan seperti itu, Liu Yuan hanya merasa bahwa itu sangat berat, dan itu akan membutuhkan kerjasama dari 3 ahli rilem tri lainnya untuk menahannya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan untuk jangka waktu yang lama. Tuan Liu Yuan, kamu menghentikan peralatan ajaib, aku akan pergi dan menangkap iblis rubah. Jugu berteriak kepada Liu Yuan dan yang lainnya yang masih berjuang melawan naga emas, lalu bergegas ke arah Hu Qian Mei. Hu Qian Mei mengendalikan naga emas dengan seluruh kekuatannya, dan sudah tidak berdaya untuk melawan Jugu dan yang lainnya. Melihat itu, Su Yun secara alami tidak berdiri di samping dan menonton, memegang pedang api kesengsaraan, dia dengan liar meretas, saat sejumlah besar pedang ki meletus dengan suhu panas. Jugu diam-diam mendengus, dia melepaskan ki yang dalam, yang berubah menjadi penutup ki dan mengelilingi tubuhnya, pedang ki bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Apakah itu semuanya? Jugu berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, belati hijau tua muncul, dan belati itu menembus tepat ke jantung Su Yun. Ekspresi Su Yun tidak panik, matanya tetap fokus pada belati yang masuk. Pedang api kesengsaraan di tangannya seperti kipas saat terbang ke arah belati, kekuatannya yang dalam tidak bisa dibandingkan dengan Jugu, tetapi kekuatan pedangnya sangat besar, itu seperti ikan paus yang menelan gunung dan sungai. Pedang api kesengsaraan menghantam belati, bila pedang mundur tak terkendali, tetapi nyala api pada bilah pedang menyebar seperti ular beludak menuju pergelangan tangan Jugu. Jugu merasakan sensasi robek di pergelangan tangan dan lengannya, dia mengerang dan dengan cepat menarik tangannya. Tapi tepat pada saat ini, telapak tangan kirinya melesat seperti kilat, telapak tangannya memuntahkan awan racun, yang anehnya menyebar ke arah Su Yun. Apa? Su Yun terkejut, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia langsung ditelan oleh kabut racun. Kabut racun meresap ke dalam kulitnya dan merusak organ-organ internalnya, menyebabkan dia jatuh dari langit. Hu Qian Mei mendeteksi gerakan yang tidak biasa dari Su Yun, dan tiba-tiba menoleh, berseru, kakak. Bang! Su Yun jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi, darah mengalir di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah diracuni. Sangat tercela, dia benar-benar menggunakan racun. Hu Qian Mei menggertakkan giginya karena marah. Tercela, bukankah kamu menggunakan segala macam trik pada kami di sepanjang jalan?
Untuk berurusan dengan orang-orang sepertimu, bagaimana kamu bisa menjadi hina? Jugo mendengus, dia tidak peduli dengan Hu Qianmei, dan langsung mengangkat belatinya untuk melihat Su Yun Chong yang ada di bawahnya. Dari kelihatannya, dia ingin mengambil nyawa Su Yun. Lindungi pemimpin sekte. Pada saat kritis ini, sebuah teriakan meledak dari samping. Semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Huo Tianwu membawa sejumlah besar ahli dari sekte pedang bintang teratai dan bergegas menuju Su Yun. Orang-orang ini mengepung Su Yun dengan sangat erat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Semua ekspresi mereka serius saat mereka menatap Jugo dengan senjata terangkat, seolah-olah mereka tidak takut mati. Bagus, bagus. Sekte pedang bintang teratai kamu berani melawan kami pohon alam, sangat bagus, karena itu masalahnya, maka aku akan mengirim sekte pedang bintang teratai kamu kembali ke barat. Jugo menyeringai, dan mengayunkan belati ke bawah. Belati itu tiba-tiba menjadi berukuran 100 meter, dan serangan ini sangat ganas. Namun, tepat pada saat serangan itu hendak mengenai, Su Yun yang berada di tanah tiba-tiba melompat, dan seolah-olah tidak ada orang yang hadir, dia bergegas menuju Jugo. Apa? Mata Jugo berbalik, dan wajahnya menunjukkan keheranan. Dia memandang Su Yun, hanya untuk menyadari bahwa kulit pria itu tidak buruk, matanya penuh vitalitas, dia tampaknya tidak diracuni sama sekali. Samaran. Jugo tiba-tiba mengerti. Meskipun dia berniat menggunakan racun ini untuk menyergapnya sejak lama, dia telah merencanakan sejak lama untuk dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan menemukan cara untuk mengalahkan musuh. Kamu bahkan lebih hina dariku. Jugo mengatupkan giginya dan meraung, dia sudah mengeluarkan teknik, sulit untuk ditarik kembali, pada saat itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia tidak percaya, bahwa dengan kultivasinya yang mendekati tahap ke-7, dia tidak akan bisa mengalahkan keberadaan guru roh langit kelas 3. Namun, Jugo tidak tahu bahwa Su Yun ingin melawannya secara langsung. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun aura Su Yun tidak lemah, dia tahu bahwa kultivasinya terlalu rendah dan dia tidak berada di atas angin. Kultivasi lawannya kuat dan ada banyak orang, jadi jika dia membuang terlalu banyak ki yang dalam pada Jugo, dia tidak akan bisa melawan yang lain. Oleh karena itu, dia harus menggunakan metode yang paling efisien untuk menyingkirkan orang-orang ini, jika tidak, Hu Qianmei dan dirinya sendiri tidak akan dapat melarikan diri. Dan sekarang, kesempatan telah datang. Tetapi ketika Su Yun mendekati ujung pedang raksasa, api kesusahan di tangannya tiba-tiba mengendur, dan pedang suci jatuh ke tanah, sementara tangannya menjulur ke arah sarung pedang dengan kecepatan kilat. Dengan kilatan cahaya putih, gambar pedang suci dan murni melayang keluar. Di udara, segel tanda teratai putih salju tiba-tiba mekar, dan di tengah segel tanda teratai, adalah pedang putih salju itu. Seni pedang bintang teratai. Huo Tianwu berteriak dari bawah. Kerumunan murid sekte pedang bintang teratai semuanya meledak. Su Yun memegang pedang bintang teratai di tangannya, menopangnya dengan pedangnya, dia langsung melemparkannya ke Jugo, ekspresinya serius dan matanya putih, tubuhnya melepaskan rangkaian cahaya aneh. Merusak. Su Yun berteriak. Dengan serangan pedang panjang, segel tanda teratai menyentuh bilah belati raksasa, dan pada saat berikutnya, itu dengan erat melilit bilah belati, dan kemudian dengan keras mendorong kekuatan itu. Dentang. Bilah raksasa itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, benar-benar dicincang oleh segel tanda teratai. Mata Jugo berkaca-kaca, dia benar-benar terpana. Perubahan mengejutkan seperti itu tidak terduga. Su Yun melepaskan pedang bintang teratai dan dengan tangan kosong, dia bergegas ke depan, tetapi ketika dia mendekati Jugo, dia membalikkan tubuhnya, dan dengan tangan kanannya yang kosong, dia membuat gerakan menebas. Itu secepat kilat. Ketika Jugo sadar kembali, dia sudah mengacungkan tinjunya. Tetapi pada saat itu, Jugo merasakan dadanya terbakar, dan ketika dia melihat ke bawah, dadanya benar-benar terbelah. Ah! Jugo menjerit kesakitan, dia jatuh dari langit dan membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa tangan Su Yun masih kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tunggu sebentar. Jugo tiba-tiba menyadari sesuatu, tatapannya mendarat di tangan kanannya yang menghitung, hanya untuk melihat tangan kanannya menunjukkan cengkeraman yang erat, seolah-olah dia sedang memegang pedang. Mungkinkah pedang orang ini tidak terlihat? Memikirkannya, Jugo sangat marah, orang ini telah merencanakannya sejak awal. Pertama, hancurkan senjatanya, buat dia tidak mungkin bertahan, lalu diam-diam bergerak. Kalahkan dia. Bagaimana orang ini bisa begitu hina? Jugo mengatupkan giginya dan berpikir dengan marah. Meskipun basis kultivasinya tidak setinggi miliknya, rangkaian metode ini sangat sulit untuk dijaga. Su Yun melompat turun dari langit, memegang pedang tak terlihat dan melemparkannya ke arah Jugo, dia mengikuti pedang itu seperti meteor yang jatuh, momentumnya tak terbendung. Situasinya kritis, Jugo dengan cemas mengaktifkan harta sihirnya, dan gunung yang tebal dan besar muncul di langit dari udara tipis. Jugo di sisi lain, dengan cepat menghindar ke kanan, dan bersembunyi 1 kilometer jauhnya. Dengan ledakan keras, tanah bergetar tak terkendali, dan seluruh tubuh Su Yun dihempaskan ke tanah oleh gunung besar. Kakak laki-laki. Hu Qianmei cemas lagi.
Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melepaskannya. Tekanan yang diberikan pohon alam lain kepadanya sangat besar. Jika dia mempertimbangkan Suyun, keduanya akan mati dengan kematian yang mengerikan, dan konsekuensinya akan parah. Tetapi pada saat ini, suasana berubah lagi. Gunung raksasa yang Jugu panggil, tiba-tiba bergetar hebat, retakan muncul di tengah gunung, bebatuan mulai runtuh, gunung itu sendiri mulai runtuh, setelah itu, dengan ledakan, seluruh gunung meledak. Di kaki gunung, raksasa besar tiba-tiba muncul. Aura di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Dan Suyun, berdiri di bahu raksasa itu. Suyun menatap Jugu dengan niat membunuh di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Jugu, dan raksasa itu meraung dan mengulurkan tangannya untuk meraih Jugu. Tangan yang bisa menutupi langit dan menutupi matahari. Seolah-olah mereka telah menelan gunung dan sungai. Jugu terkejut, dia segera mengelak, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman tangan raksasa itu, menyebabkan dia terjebak di dalam telapak tangannya. Retakan. Suara mengerikan keluar, hanya untuk melihat tangan raksasa itu tiba-tiba mengepal, menghancurkan Jugu sampai mati. 622. Kematian Jugu yang menyedihkan telah mengintimidasi para ahli lainnya yang hadir, menyebabkan Rilem Tri sangat terkejut. Mungkinkah raksasa yang sangat besar ini adalah kartu truf Suyun? Tidak heran dia berani melindungi Fox Demon sendirian untuk melawan kita, jadi dia memiliki harta ini untuk diandalkan. Liu Yuan yang didorong mundur oleh naga emas memandang raksasa bantalan langit dan bergumam kaget. Tangan raksasa itu perlahan melepaskan, dan bintik-bintik darah bercahaya dan daging cincang mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Jugu telah lama menghilang, dan yang tersisa hanyalah seonggok daging. Ketika Yan Wen dan yang lainnya melihat ini dari jauh, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Meskipun ini bukan roh tulang iblis, tetapi hanya saja dia belum bergabung dengan yang lain, tetapi dia masih kuat dan mengesankan, yang cukup untuk membuat orang takut padanya. Jugu ditebas, sisanya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, jadi mereka semua mundur, membuat jarak di antara mereka. Liu Yuan mundur, dengan cemas mengeluarkan pil dari kantong luar angkasa, memasukkannya ke dalam mulutnya. Wajahnya pucat pasi, kinya berantakan, jelas tidak mendapat manfaat dari tangan Hu Qianmei. Namun, Hu Qianmei juga tidak dalam kondisi yang baik, wajah kecilnya yang awalnya lembut berwarna putih pucat, matanya yang seperti bunga persik redup dan tak bernyawa, kelopak matanya sedikit terkulai, dia sudah kelelahan, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja dan di mana saja. Jika Suyun tidak hadir, dia pasti sudah lama mati. Untuk bisa menghadapi begitu banyak ahli pohon Rilem sendirian, kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar mencengangkan. Liu Yuan secara alami tahu bahwa harta ajaib yang digunakan Hu Qianmei sangat luar biasa, dan Su Yun juga memiliki harta yang luar biasa di tangannya. Mereka berdua mengandalkan artefak yang dalam ini, jadi pasti akan sulit untuk menangkapnya dengan mudah. Kami datang dengan tergesa-gesa dan tidak melakukan persiapan apapun. Kami hanya kalah untuk sementara waktu, tetapi semuanya, jangan berkecil hati, kultivasi keduanya tidak tinggi, dan kami hanya memiliki beberapa keuntungan karena harta ajaib, kami tidak perlu takut pada mereka. Liu Yuan menatap Su Yun yang condong ke arah Hu Qianmei, dan tidak lagi sopan, suaranya menjadi dingin, orang yang bernama Su Yun, telah membunuh Lord Jugu, dan seperti yang terjadi, dia bukan lagi teman aku. Rilem Tri, tapi musuhku dari Rilem Tri. Lord Jugu adalah subjek penting dari Rilem Triku, dan hal yang terjadi hari ini, juga demi Wan Hua Rilemku. Pergi. Dengan mengatakan itu, Liu Yuan menahan napas dan bergegas maju lagi. Memikirkan bagaimana Jugu meninggal dengan kematian yang mengerikan, semua orang tersulut api kesedihan dan kemarahan. Saat ini, tidak ada yang menahan, tidak ada yang mundur, hanya Su Yun dan Hu Qianmei yang diserang oleh badai dahsyat. Semua orang di alam Wan Hua memiliki spirit life key sebagai pemimpin mereka, sementara mereka yang hidup akan hidup, mati, dan hidup dan mati bersama. Spirit life key mereka dapat menyembuhkan luka, memulihkan daging dan darah, dan menarik orang mati kembali dari neraka, tetapi juga bisa berubah menjadi racun tak berbentuk dan mematikan, mengubah bisnis menjadi reruntuhan. Orang-orang ini semua adalah elit dari pohon Rilem, dan spirit life key yang mereka gunakan sangat indah. Sebagian besar dari mereka terbuat dari racun, dan mereka berdua dikelilingi oleh awan tebal racun, racun menyerang mereka dari tubuh mereka, menyebabkan mekanisme di tubuh mereka dengan cepat menghilang. Kecepatan ki yang dalam juga sangat lambat, dan beberapa ki yang dalam tiba-tiba runtuh, sehingga sulit untuk diakumulasikan. Hu Qianmei sudah di ambang kehancuran, dia hampir jatuh dari langit. Tubuh naga emas yang dia kendalikan juga mulai meredup, tidak lagi berseri-seri seperti sebelumnya. Melihat itu, Su Yun segera mengendalikan raksasa itu untuk bergegas dan memeluk Hu Qianmei. Raksasa itu melambaikan kedua tangannya, menyerang orang-orang dari Rilem Tri yang mendekat, tetapi sulit baginya untuk bertarung dengan keempat tangannya. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menembus pertahanan raksasa, dan tubuhnya akan hancur. Terbunuh. Su Yun diam-diam menghela nafas lega, melihat Liu Yuan yang agresif dan yang lainnya, dia sangat marah di dalam hatinya. Liu Yuan, meskipun aku hanya kelas 3 dari kultivator Guru Roh Langit, metode aku sekarang pasti tidak terbatas pada kelas 3 Guru Roh Langit.
Jugu bersikeras menjadikan aku musuhnya, dan aku tidak punya pilihan selain untuk bunuh dia. Jika kalian semua terus memaksaku, maka jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajar Realm Master, dan mulailah pembantaian. Ekspresi Suyun menyeramkan, dia meraung dengan dingin. Huff, kamu masih keras kepala bahkan pada saat seperti ini. Ada 7 tingkat ke-6 Sky Spirit Master dan di atas sini, kamu hanya kelas 3 dari keberadaan Sky Spirit Master, bisakah kamu bahkan melawan mereka? Jangan terlalu sombong. Liu Yuan berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dalam pandangannya, Suyun hanya berpura-pura. Ekspresi Suyun serius, mendengar kata-kata Liu Yuan, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk mengganti segel. Melihat itu, wajah Yan Wen berubah. Mungkinkah Tuan Suyun akan menggunakan gerakan itu? Tuan Yan Wen, metode apa yang ingin digunakan Tuan Suyun? Yang lain bingung. Langkah yang menangkap Xiao Huailin. Chang Huai senior berkata dengan acuh tak acuh, Rocky pada peralatan wayang berubah. Aku khawatir Tuan Suyun telah mengaktifkan tekniknya, dan segera, Rocky yang menakutkan akan muncul. Bahkan seorang ahli seperti Xiao Huailin seperti semut di depan Spirit Ki. Aku takut Liu Yuan dan yang lainnya akan menjadi debu, tidak dapat melarikan diri dari malapetaka. Apa? Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Memang benar kami tidak mengambil tindakan, hari ini, kekuatan Tuan Suyun lebih kuat dari sebelumnya. Kata Yan Wen. Lingkungan mulai bergetar, ki yang mendalam di sekitar tubuh Suyun mulai berkumpul dengan cepat, seperti sungai yang mengalir keluar dari tubuhnya, itu mulai menyatu ke lengannya. Ini adalah seni yang mendalam untuk memanggil roh tulang iblis. Langit gelap dan awan berubah. Seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Liu Yuan dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah, mereka menjadi berhati-hati, dan untuk beberapa alasan, mereka merasakan bayangan menyelimuti mereka, dan itu membuat mereka merasa sangat tertekan. Berhenti. Pada saat ini, teriakan merdu dan mendesak terdengar dari cakrawala. Sekelompok besar sosok dapat terlihat dengan cepat terbang dari cakrawala. Liu Yuan masih berada di tengah pertempuran darah dengan raksasa, dengan niat untuk menembus pertahanan dan membunuh Sun Yun yang telah menggunakan teknik itu. Namun, Yan Wen dan yang lainnya adalah yang pertama memperhatikan orang yang datang. Ketika Yan Wen menyadari siapa itu, dia tidak bisa lagi menahan diri dan dengan cemas berteriak, Tuan Suyun, Tuan Liu Yuan, tolong berhenti. Perdana Menteri Bong telah tiba. Perdana Menteri Rong. Liu Yuan terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Rong Muke memimpin sekelompok besar elit Realm Tree bergegas. Semuanya, berhenti, cepat berhenti. Rong Muke berteriak, tampak cemas. Melihat itu, Liu Yuan melihat yang lain, dan mereka menyerah. Melihat Liu Yuan berhenti, Suyun melepaskan teknik roh tulang iblis, menyarungkan pedangnya dan mundur, berjaga-jaga terhadap Liu Yuan dan yang lainnya. Liu Yuan bertanya, Perdana Menteri Bong, apa yang kamu lakukan di sini? Atas perintah Realm Master, aku di sini untuk memanggil kalian semua. Rong Muke menghela nafas, dan berkata dengan tegas, Tuan Realm telah menyatakan jadi mengapa kalian semua tidak mendengarkan. Tuan Realm memerintahkan, kalian semua tidak diizinkan untuk bertindak sendiri, cepat kembali ke pohon alam, dan bantu Tuan Alam bertemu. Musuh. Aku tahu bahwa Master Realm tidak ingin kita menangkap iblis rubah dan menyerahkannya kepadanya, tetapi sebagaimana adanya, ini bukan lagi masalah iblis rubah, tetapi masalah Suyun. Bagaimana dia bisa begitu saja? Biarkan ini pergi. Liu Yuan mendengus. Mendengar itu, Rong Muke tidak terkejut, dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di sampingnya, dan segera, seorang penggarap roh terbang keluar dari kerumunan, berputar ke arah langit. Dia berputar 2 kali, lalu kembali ke sisi Rong Muke dan mengangguk ke arah Rong Muke. Rong Muke mengerti, dan kemudian menoleh ke Liu Yuan dan berkata, hanya saja tubuh fisik aku telah dihancurkan, jiwa masih tidak terpengaruh, begitu aku kembali ke pohon alam dan merekonstruksi tubuh aku akan dapat menghidupkan kembali, jangan-jangan khawatir. Tetapi dengan dagingnya yang hancur, dan kultivasi Lord Jugu benar-benar hilang, apa perbedaan antara ini dan kematian bagi seorang spirit cultivator? Liu Yuan mendengus, jika itu masalahnya, maka aku khawatir Tuan Jugu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lalu apa yang kamu inginkan? Melihat Liu Yuan begitu sombong, Suyun sangat marah, tanpa menunggu Rong Muke berbicara, dia mendengus dan bertanya. Bagaimana? Tentu saja aku akan menghancurkan tubuhmu. Hancurkan kultivasimu. Liu Yuan berkata dengan dingin. Itu tergantung pada apakah kamu bisa melakukannya. Suyun, kamu terlalu sombong. Liu Yuan sangat marah, dia akan menyerang lagi. Melihat itu, Rong Muke segera menghentikannya. Tuan-tuan, tolong jangan marah, jangan marah. Rong Muke menghela nafas, dan berkata, terlepas dari hasilnya, kalian berdua bukanlah orang yang ingin kita lihat. Sekarang musuh telah menyerang kita, yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan diri dari musuh, dan tidak terlibat dalam pembantaian yang tidak masuk akal. Dia memandang Liu Yuan dan berkata, Tuan Liu, aku tahu apa yang kamu pikirkan, dan mengerti bahwa kamu melakukan ini untuk alam Wanhua, tetapi apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menyerahkan Fox Demon yang membunuh Xiao Huailin ke sekte semua kosong, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Yuan membuka mulutnya, ini.
Tubuh Tuan Jugu dihancurkan, tidak sesuai dengan harapan aku, tetapi sudah selesai, dan tidak dapat diperbaiki. Tuan Liu Yuan, bahkan jika kamu membunuh Tuan Suyun, itu tidak akan berguna. Rong Muke menggelengkan kepalanya, sekarang, Realm Tree adalah waktu untuk mempekerjakan orang. Semua orang tolong kembali ke Realm Tree dengan cepat dan tunggu perintah Realm Master. Mendengar itu, Liu Yuan dan yang lainnya tidak bisa menerimanya, tetapi karena Rong Muke sudah mengatakannya, mereka tidak bisa melawannya. Selanjutnya, Suyun tidak mudah untuk dihadapi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Liu Yuan bertanya. Tatapan Rong Muke jatuh ke tubuh Suyun, dia berpikir sejenak, lalu bertanya, Tuan Su, apa rencanamu untuk masa depan? Tinggalkan alam Wanhua, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Tentu. Rong Muke menganggukkan kepalanya, sekte yang kosong menggunakan iblis rubah sebagai alasan untuk melancarkan serangan terhadap kami. Jika kalian semua meninggalkan alam Wanhua, itu mungkin bermanfaat bagi kami. Karena itu masalahnya, kalian semua harus segera menuju gerbang alam, pergi dengan cepat, setelah sekte kosong terbentuk, kalian semua akan segera memasuki alam Wanhua. Pada saat itu, gerbang alam akan disegel, dan kalian semua tidak punya tempat untuk pergi. Mendengar itu, Suyun menangkupkan tinjunya ke arah Rong Muke, Perdana Menteri Bong, terima kasih banyak, kita bisa pergi sekarang. Aku akan memberi perintah kepada pasukan gerbang alam untuk tidak mempersulit kalian. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Aku akan pergi sekarang. Suyun tidak sopan, dia menangkupkan tinjunya ke Rong Muke, dan segera membawa Hukian Mei yang hampir tidak sadarkan diri dan terbang. Liu Yuan dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan Suyun pergi, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. 623. Di antara cabang-cabang pohon Realm, Master Realm yang mengenakan pakaian hijau dan memiliki penampilan cantik berdiri di sana dengan anggun. Wajahnya yang halus dan cantik tampak sangat segar dan cantik di tengah-tengah pohon alam yang indah ini. Di bawah, tentara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Orang-orang berdatangan dari segala arah, pemandangan yang sangat spektakuler. Realm Master tampak tenang. Sejumlah besar tangisan burung datang dari langit, setelah itu, burung yang tak terhitung jumlahnya terbang dari gunung. Mereka padat, menutupi seluruh langit, dan terbang menuju pohon alam. Ada elang sebesar rumah kecil, burung raksasa dengan tubuh tertutup api, dan burung aneh seperti kilat dengan mata mereka. Monster ringan luli sangat misterius. Di kejauhan, raungan amarah yang tak terhitung jumlahnya dan raungan rendah terdengar. Tanah mulai bergetar sedikit, dan debu mulai naik ke udara, saat suara lari terdengar. Ke depan, itu sebenarnya binatang yang tak terhitung jumlahnya di alam Wanhua, berkumpul menuju lokasi mereka. Bagaimanapun juga, alam Wanhua adalah alam alami, dan tidak hanya orang-orang di sini milik Master Alam, mereka juga milik di sini. Roh tempat ini, semua yang ada di sini, alam Wanhua berada dalam masalah, orang-orang yang menonjol untuk dilindungi tidak terbatas pada penggarap roh, tetapi banyak binatang buas dan burung pemangsa. Mereka berkumpul di luar, berbaris rapi, seolah menunggu perintah Realm Master. Melihat itu, Master Realm berbalik sedikit, apakah ada berita dari dunia pedang? Mendengar itu, orang di samping segera menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan hormat, melapor ke Realm Master, belum ada berita selama 2 hari sekarang. 2 hari. Master Realm mengerutkan kening, struktur sekte semua kosong akan selesai besok. Berbicara secara logis, seharusnya ada berita hari ini, tetapi mengapa belum ada gerakan? Mungkin utusan itu sudah dalam perjalanan. Pria itu berkata dengan hormat. Apakah begitu? Master Realm tenggelam dalam pikirannya. Jangan khawatir Realm Master, meskipun Wanhua Realm aku tidak sekuat alam lain, tapi itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa kekuatan sekte. Bahkan jika All Empty Sect datang sekarang, kita tidak takut. Bukan itu yang aku khawatirkan. Realm Master menggelengkan kepalanya dengan ringan. Alam iblis sejati tidak melakukan gerakan yang tidak biasa, mungkin mereka tidak berencana untuk melakukan gerakan apapun terhadap alam Wanhua kita kali ini. Apakah kamu pikir itu mungkin? Jika itu kamu, apakah kamu masih mau bersikap acuh tak acuh? Tetapi, orang itu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Realm Master mengulurkan tangannya dan melambai dengan lembut di udara. Jari-jarinya yang ramping bersinar dengan cahaya hijau terang dan menggambar segel melingkar di depannya. Realm Master mengulurkan jari gioknya dan mengetuk jimat dengan ringan. Spirit Life Key yang indah menari-nari di jarinya, tetapi mengikuti tabrakan konstan antara kekuatan mendalam dan segel melingkar, wajah cantik Realm Master perlahan berubah serius. Pada akhirnya, jejak tekanan yang sulit dipahami muncul di kedalaman matanya, seolah-olah dia telah mengetahui beberapa berita yang sangat buruk. Dia merobek segel melingkar di depannya, melambaikan tangannya, mendesak kekuatannya yang dalam dan berteriak, semua pasukan harus segera keluar, berkumpul di gerbang alam, bersiap untuk menghadapi musuh. Perintah mendadak ini mengejutkan semua menteri pohon alam yang berdiri di belakang mereka. Realm Master, tidak ada berita dari dalam dunia pedang, dan semua sekte kosong harus siap besok. Kami belum siap, mengapa kami buru-buru pergi? Seorang lelaki tua di belakangnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Situasinya telah berubah, jangan bicara lagi, pergilah ke gerbang alam. Lebih cepat. Realm Master berteriak, suaranya sangat serius, tidak ada keraguan tentang itu.
Melihat itu, semua orang tahu bahwa Realm Master tidak berbicara omong kosong, jadi mereka tidak lengah dan segera memberi perintah. Tak lama kemudian, para prajurit di bawah pohon Realm mulai bergerak, satu persatu mereka naik ke udara dan bergegas menuju gerbang alam, dan burung-burung di langit, serta 100 binatang semua roh di bawah, semua mulai bergerak cepat. Tanah dan langit mulai menyatu menjadi dua set arus hijau, bergegas menuju gerbang alam, pemandangannya sangat megah. Setelah meninggalkan Gunung Linglong, Suyun menginjak pedang terbangnya dan terbang langsung ke gerbang alam bersama Hokian Mei. Kakak, maafkan aku telah membuatmu kesulitan lagi. Hokian Mei meraih pakaian Suyun, menginjak pedang terbang, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Suyun. Wajahnya masih pucat, tanpa banyak darah, dan ki yang dalam di tubuhnya telah menghabiskan banyak energi. Jika bukan karena Suyun yang memberi makan pil tepat waktu, dia tidak akan bisa berbicara sama sekali. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya meminta maaf. Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Bisakah aku membayarnya dengan tubuhku sendiri? Petik 2. Hehe, jangan berani-beraninya kamu mengenali niat baik orang lain. Saat pertama kali bertemu Xiao Huailin, aku tidak serakah untuk kultivasinya, dan hanya tahu bahwa dia telah memprovokasi saudaraku, jadi aku membunuhnya. Aku tidak ingin dia datang dan membalas dendam padaku lagi. Kata Hokian Mei. Mendengar itu, Suyun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, siapa yang tahu bahwa latar belakang Xiao Huailin begitu hebat, dia benar-benar membuat orang-orang di Cloud Heavenly Palace bergerak, tetapi untungnya, kita masih punya waktu, kita dapat dengan cepat meninggalkan alam Wanhua. Dan kembali ke dunia bela diri tertinggi, tempat itu luas, ada banyak orang yang mampu, dan sekte tersembunyi tidak terhitung banyaknya orang. Aku khawatir orang-orang dari Istana Surgawi Awan tidak berani melakukan apapun, setelah memasuki ultimate dunia bela diri, mereka tidak akan punya cara untuk berurusan dengan kita. Sebelumnya, aku pergi ke gerbang alam, berencana untuk pergi dan bersembunyi, dan menemukan orang lain nanti, tetapi aku tidak pernah menyangka akan dihentikan oleh orang bau yang disebut Jugu. Mereka memutuskan untuk menyerahkan aku kepada Realm Master, jadi aku lari jauh-jauh, bersiap untuk menggunakan celah itu untuk meninggalkan tempat gelap. Jika aku diserahkan ke sekte yang kosong, aku khawatir aku akan benar-benar mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kali ini, Perdana Menteri Rong telah berbicara, jangan khawatir, kami akan segera pergi. Kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Baik. Hokian Mei mengangguk, tanpa bertanya lebih jauh, dia menelan pil lain dan memulihkan ki yang dalam, diam-diam meraih pakaian Suyun, dia melihat ke depan. Tiba-tiba, sebuah fenomena luar biasa muncul. Dan Hokian Mei melihat sekeliling, dan melihat banyak makhluk terbang dari segala arah. Ada monster di mana-mana, dan segala macam makhluk, serta kicau burung. Mereka semua bergegas menuju satu arah. Apa yang sedang terjadi? Suyun mengerutkan kening. Arah ini, adalah arah gerbang alam, apa yang orang-orang ini rencanakan? Hokian Mei tidak mengerti. Suyun menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, lalu dengan sengaja memperlambat langkahnya, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Jika makhluk-makhluk ini menuju gerbang alam, maka itu berarti ada sesuatu yang terjadi di gerbang alam. Alam. Mari kita lihat situasinya dulu, jika ada yang tidak beres, orang-orang pohon alam akan kembali pada kata-kata mereka dan kita akan meninggalkan tempat gelap. Baik. Hokian Mei mengangguk. Jika bukan karena bahaya yang terkait dengan retakan di tempat gelap, Suyun tidak akan putus asa dan pergi ke gerbang alam. Seluruh alam Wanhua gempar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di gerbang alam, pemandangan ini, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Suyun dan Hokian Mei mengendarai pedang terbang mereka dan mendekati gerbang alam. Keduanya berdiri di gunung yang sama, melihat dari jauh, dengan sekali pandang, mereka sangat terkejut. Hanya dengan melihat bagaimana bagian dalam dan luar gerbang alam telah dikelilingi begitu erat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa bocor, tentara yang tak terhitung jumlahnya, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, semuanya padat. Mungkinkah dia di sini untuk menjemputku? Hokian Mei terkejut. Apakah kamu membutuhkannya? Mengapa kamu mengirim begitu banyak ahli hanya untuk menangkapmu? Suyun menggelengkan kepalanya, terlebih lagi, jika aku ingin membawamu, aku akan melakukannya sejak lama di Gunung Linglong. Kultivasi Rongmuke bahkan lebih tinggi dari Jugu. Jangan terlalu memikirkannya. Dengan begitu banyak ahli Realm Tree dan begitu banyak makhluk, itu pasti terkait dengan Realm Master. Mungkin orang-orang dari sekte semua kosong akan segera datang. Mengatakan itu, hati Suyun melonjak tak terkendali. Apakah begitu? Mendengar itu, mata hitam pekat Hokian Mei melihat ke arah pintu besar yang dikelilingi oleh jutaan bunga segar, dan berkata, karena itu masalahnya, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saudara, Rongmuke mengatakan bahwa dia telah memberitahu orang-orang di sini, kita bisa pergi sekarang, dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Jika kita terus menunda, akan ada masalah. Baik. Suyun mengangguk, mereka berdua mulai berlari menuju gerbang alam. Saat mereka semakin dekat, mereka bisa mendengar auman dan lolongan terus-menerus dari orang-orang di sekitar mereka. Siapa kamu? Cepat turun, atau kamu akan terbunuh. Beberapa teriakan keras datang dari bawah. Itu adalah para perwira tentara. Aku Suyun, menyingkirlah,
Perdana Menteri Rong Muke telah memerintahkan kita untuk bubar. Su Yun berteriak. Namun, tidak ada petugas yang mendengarkan Su Yun, dan segera berteriak, sekte semua kosong akan segera tiba, gerbang alam telah disegel, tidak ada yang diizinkan menggunakan gerbang alam untuk masuk atau keluar, aku tidak peduli siapa kamu, pergi, atau begitu perang dimulai, jika kamu semua mati, jangan salahkan kami. Apa? Gerbang alam telah disegel. Su Yun dan Hukian Mei terkejut, mereka berdua mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat bahwa di depan gerbang alam raksasa, menerbangkan sejumlah besar penggarap roh, semuanya memiliki tongkat di tangan mereka, sementara beberapa memiliki gulungan mereka di tangan mereka, mereka berjalan di sekitar gerbang alam dengan mata tertutup, seolah-olah mereka mengatakan sesuatu, seolah-olah mereka mencoba mengatakan sesuatu. Itu melayang di depan gerbang alam seperti tirai yang indah, benar-benar menutupi seluruh pintu. Mungkinkah orang-orang dari All Empty Sect benar-benar datang? Hukian Mei berkata dengan linglung saat dia dengan ringan mengangkat bibir merah mudanya. Aku tidak yakin, tapi aku mendengar bahwa jembatan alam yang didirikan oleh Sekte Kosong akan tiba besok. Mengapa mereka datang hari ini? Su Yun berkata dengan suara rendah, segalanya sudah pada titik ini, kita tidak punya banyak waktu, karena gerbang alam tidak bisa pergi, kita hanya bisa kembali ke Gunung Linglong, cepat, ikuti aku ke tempat gelap. Mendengar itu, Hukian Mei sadar kembali, dia dengan cemas berbalik dan terbang bersama Su Yun, kembali ke Gunung Linglong. Jika Master Rilem tidak ada di sini, dan Rong Muke tidak, Su Yun tidak akan bisa melewati pertahanan seperti besi dan mendekati gerbang alam. Selain itu, dengan formasi segel turun, tidak mungkin untuk memecahkan formasi segel untuk melewati gerbang alam, dan dengan formasi segel diatur, akan sangat sulit untuk memecahkannya. Sekarang, jika dia ingin meninggalkan alam Wanhua, dia hanya bisa pergi ke tempat gelap. 624. Pasukan pohon alam menyerang gerbang alam dari segala arah, mereka seperti segerombolan semut yang bergegas dengan padat, pemandangan gelombang manusia sangat luas dan spektakuler, ada burung di langit, binatang buas di keempat arah, seluruh alam Wanhua sudah siap, menyambut perubahan yang tidak diketahui. Seorang Master Rilem mengenakan pakaian hijau diam-diam melayang di udara, di belakangnya, adalah ratusan menteri pohon Rilem. Semua orang memandang gerbang alam dengan sungguh-sungguh. Melaporkan ke Rilem Master, informasi yang kami terima salah. Semua sekte kosong, untuk menjaga dari alam Wanhua kami, takut kami akan bersiap, jadi dia sengaja memberi kami waktu yang salah. Faktanya, Bridge of Realm telah lama mempersiapkan sehari sebelumnya, dan mata-mata yang kami kirim juga ditangkap oleh sekte kosong. Apa yang kau bicarakan, BR, lebih besar dari... Perdana Menteri Rong Muke mengatakan. Aku menggunakan petawan siang kecil untuk menghitung titik ini, jadi aku memerintahkan tentara untuk berkumpul di sini. Master Rilem membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, aku tidak pernah berpikir bahwa metode orang-orang Cloud Heavenly Palace lebih pintar dari yang aku kira. Begitu mereka diizinkan memasuki alam Wanhua, maka alam Wanhua akan menjadi kacau, dan aku harus memblokir mereka di depan gerbang alam. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kerumunan mengangguk diam-diam. Gemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan pemandangan tanah bergetar dan gunung muncul di depan mata setiap prajurit pohon Rilem. Sejumlah besar tentara berlutut dengan satu lutut, dan menunjukkan sikap hormat, sementara burung-burung di langit semuanya mendarat di tanah, dan tidak berani terbang tinggi, merangkak dengan binatang buas, dengan hormat. Rilem Master melihat ke kejauhan dan melihat sejumlah besar batang dan tanaman merambat yang tebal dan besar muncul dari jauh. Mereka seperti ular sanca, berlarian di tanah, dan pada akhirnya, mereka semua berkumpul di tanah yang luas, berhenti di sana. Melihat itu, para menteri pohon alam yang dipimpin oleh Rong Muke bergegas, dan menangkupkan tinju mereka ke arah area terbuka di mana tanaman merambat dibungkus, dan menyapa, salam Tuan Pohon. Salam Tuan Pohon. Ada teriakan terus-menerus. Suara itu menggetarkan bumi saat menyapu. Tanah mulai retak terbuka, dan sejumlah besar batang pohon mulai merobek tanah. Segera setelah itu, pohon raksasa yang tampaknya menopang langit mulai perlahan bangkit dari dalam celah. Pohon raksasa itu sangat besar dan lebat, dan tampaknya hanya beberapa kali lebih kecil dari pohon alam. Pohon Rilem sangat besar, dan meskipun pohonnya lebih kecil, pohon itu masih sangat tinggi dan kokoh. Namun, yang lebih mengejutkan adalah batang pohon itu memiliki beberapa lubang pohon yang gelap gulita. Lubang pohon ini sangat panjang dan sempit. Dari kejauhan, lubang-lubang pohon ini secara kebetulan membentuk wajah yang aneh. Ketika pohon itu benar-benar muncul di tanah, wajah manusia itu bergerak. Hahaha, aku tidak boleh terlambat, kan? Sebuah suara yang dalam dan kasar keluar dari pohon besar, menyebar ke seluruh gerbang alam. Melihat itu, Rilem Master mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, paman akan datang pada waktu yang tepat, sekte semua kosong akan menyerang, jika kamu muncul, kamu akan dapat mengintimidasi mereka. Meskipun alam Wanhuaku bukanlah alam yang kuat, itu jelas bukan alam lemah yang akan diinjak-injak oleh orang lain. Sekarang ada seseorang yang berani datang ke alam Wanhuaku dan memamerkan kekuatannya, kita tentu tidak bisa duduk diam. Tanda seru petik 2, pohon besar itu mendengus, aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Wanhua Rilem dan pria Cloud Heavenly Palace itu untuk berani membuat keributan di sini.
Ketika sekelompok pejabat mendengar itu, mereka semua setuju bahwa Master Realm sama saja sudah mati. Tree Spirit tumbuh dari akar yang sama dengan Realm Tree. Meskipun sulit untuk membandingkan energi roh dan pohon alam, itu masih merupakan kultivasi yang menakjubkan. Setelah roh pohon raksasa muncul, banyak orang di tempat kejadian menjadi tenang, beberapa masih khawatir, tetapi setelah roh pohon muncul, banyak orang mengungkapkan wajah santai, meskipun orang-orang dari Istana Surgawi Awan akan tiba, mereka tidak gugup. Tuan pohon telah berkultivasi di bawah tanah yang tidak aktif selama 10.000 tahun, kultivasinya sangat dalam, kekuatannya tinggi ke langit, aku tidak pernah berpikir bahwa masalah ini bahkan akan membuat orang tua khawatir, tetapi jika itu muncul, itu pasti bermanfaat. Bagi kami, aku khawatir orang-orang dari Cloud Heavenly Palace harus berpikir 2 kali sebelum menghadapinya. Rong Muke berbisik kepada Realm Master. Kekuatan Trilord memang bisa mengintimidasi Cloud Heavenly Palace, tapi itu tidak bisa menghilangkan keserakahan di hati mereka. Mereka tidak akan menyerah untuk memata-matai Wanhua Realm dengan mudah, dan mereka tidak akan memperlakukan kita. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi kita harus berhati-hati. Master Realm berkata dengan acuh tak acuh. Rong Muke mengangguk. Menabrak. Saat itu, gerbang alam raksasa tiba-tiba menyala, dan setelah itu, burung-burung di sekitarnya yang mengelilingi gerbang alam terkejut, terbang bersama. Para prajurit di depan gerbang alam semua segera mengangkat pedang dan pedang mereka saat mereka menatap pintu dengan ekspresi serius. Apakah mereka datang? Semua menteri pohon Realm memiliki ekspresi tegas saat mereka menatap gerbang alam raksasa. Melihat itu, wajah cantik Master Realm dipenuhi dengan kedinginan dan kesungguhan, dia hanya bisa melihat tangannya yang halus dan lembut memegangnya, di pinggangnya, mata spirit aura menatap pintu, alisnya tidak bergerak, ekspresinya serius, tanpa sedikit pun rasa takut saat dia menatap lurus ke pintu. Gerbang alam melepaskan lingkaran demi lingkaran rune biru muda, setelah itu, ratusan ribu jimat berbentuk persegi biru muda muncul di dalam pintu. Jimat ini terbang kemana-mana, dan pada akhirnya, mereka berkumpul bersama untuk membentuk jembatan yang membentang ke langit. Dia benar-benar datang. Melihat itu, Rong Muke menarik napas dalam-dalam dan berteriak, semuanya bersiap-siap. Ketika raungan keluar, semua prajurit pohon alam menegakkan dada mereka dan mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam, menatap lurus ke gerbang alam. Tuan pohon, yang sangat besar juga mempersempit lubang gelap di pohon dan menatap gerbang alam. Setelah jembatan ajaib muncul, aura ruang yang indah segera meledak dari dalam, itu seperti riak yang terus menyebar keluar, dan setiap kali menyebar, aura ruang di dalam akan meningkat, di belakang, aura ruang. Di sekitar jembatan sudah sangat padat, seperti kabut tebal, hampir menutupi jembatan, sulit untuk menghilang. Tiba-tiba, di dalam gerbang alam, di atas jembatan yang terhubung dengan kehampaan, sebuah celah aneh muncul, setelah itu, beberapa sosok muncul dari celah itu. Suara keras dan marah terdengar pada saat bersamaan. Orang-orang dari alam Wanhua, kembalikan nyawa putraku. Raungan ini sangat keras hingga mengguncang gendang telinga banyak orang, menyebabkan mereka hampir pingsan. Ketika suara itu keluar, seorang pria dan seorang wanita terbang keluar dari gerbang alam dan melayang di udara. Keduanya memiliki aura yang luar biasa. Pria itu memiliki alis yang tajam dan mata berbintang, pipinya kurus kering, memberikan perasaan yang sangat tua. Dia mengenakan jubah master pedang kuning gelap dengan pedang raksasa di kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri dengan bangga di udara, menatap marah pada Realm Master dan yang lainnya yang berada jauh. Di samping pria itu ada seorang wanita parubaya dengan rambut merah menyala. Wanita itu sedikit gemuk, dengan kulit putih dan wajah kembung, memegang pedang, wajahnya melengkung, niat membunuh dan kemarahan di matanya sangat kuat, kedua matanya menatap lurus ke Realm Master, seolah-olah dia ingin melakukannya. Mencabik-cabiknya. Saat keduanya muncul, semua orang tahu siapa mereka. Pria itu adalah pemimpin semua sekte kosong Xiao Changtian, dan wanita itu adalah istri Master Sekte, wanita Phoenix. Saat mereka berdua muncul, niat membunuh mereka melonjak. Mereka semua berada di puncak tahap ke-10 dari Master Roh Langit. Saudara Xiao, mengapa kamu membuang-buang napas? Jika orang-orang dari alam Wanhua ini bersedia menyerahkan pelakunya yang membunuh Huailin, maka tidak apa-apa, tetapi jika mereka tidak mau menyerahkan pelakunya, tidak bisakah kita pergi dan mencari mereka sendiri? Suara lain keluar dari belakang, setelah itu, 3 sosok terbang keluar dari Bridge of Realm. Mereka bertiga menggunakan pedang. Salah satunya adalah pemimpin sekte dari sekte pedang tanya, Qin Wenrong, dan menurut rumor, Qin Wenrong telah menggunakan seni pedang Kaitai dengan tangannya sendiri, dan begitu dia menggunakannya, dia tidak akan pernah cocok untuknya, semuanya. Para dewa abadi akan dibunuh, itu sangat menakutkan. Sekte pedang tanya juga memiliki reputasi terkenal di dunia pedang. Orang lain adalah seorang pria berkepala botak bernama Dao Xing, yang merupakan pemimpin sekte dari sekte Luotong. Meskipun tidak ada 1 inci pun rambut yang tumbuh di kepala Dao Xing, ada tanda hitam seperti kalajengking. Rune ini tidak kecil, dan memanjang dari dahinya sampai ke lehernya. Dia juga memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya, tapi itu sangat istimewa. Itu bengkok seperti sabit, atau mungkin lebih seperti pisau. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka sangat berbeda. Pria ini ditutupi baju besi emas, seperti dewa perang,
wajahnya tidak bisa dilihat, ditutupi oleh topeng emas, hanya dua mata yang dalam yang bisa dilihat. Mengenakan baju besi emas, dia juga memiliki pedang yang tergantung di punggungnya, tapi itu bukan satu pedang. Dia adalah Paviliun Pedang Bintang dari Paviliun Pedang Bintang, penguasa pedang nebula. Dikatakan bahwa Star Armor adalah War God Armor dan artefak ilahi kuno. Secara historis, hanya Paviliun Pedang Bintang yang bisa memakainya, memakai baju besi dan menampilkan teknik pedang nebula untuk memiliki efek ajaib, menyebabkan efek teknik pedang berlipat ganda beberapa kali, membuatnya sangat kuat. Penampilan ketiga orang ini mewakili posisi Sekte Pedang, Sekte Luotong dan Paviliun Pedang Bintang. Semua orang memperlakukan orang lain dengan sangat tulus, terlepas dari rencana dan tipu daya. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berperasaan. Tetapi aku, Swordwell, tidak akan pernah berpikir bahwa jika aku tidak datang ke sini untuk bermain, aku akan menghadapi bencana seperti itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa reputasi orang-orang di alam Wanhua hanya untuk pertunjukan. Pada saat ini, penguasa pedang langit berbintang yang berlapis baja berbicara. Suaranya dingin dan penuh dengan penghinaan. Ya. Orang yang tidak kekurangan kecantikan di dunia ini jelas merupakan alam Wanhua yang terkenal seperti ini. Qin Wenrong menyilangkan tangannya di dadanya dan tertawa, dia memandang Realm Master di kejauhan, dan tidak tahu mengapa, tetapi ekspresi cemburu melintas di matanya, dan dia mencibir, menurut pendapat aku, kekotoran Wanhua Realm tidak lebih buruk dari Realm Iblis sejati. Tepat sekali, hahaha. Sekelompok orang bergema dalam tawa. 625. Ejekan orang-orang ini membuat Menteri Pohon Realm sangat marah, mereka semua menggertakkan gigi, dan kelompok itu semakin bersemangat. Kamu apa? Apa maksudmu? Jangan berani bicara omong kosong. Menteri Yang Lang berdiri dan berteriak, suaranya bergema. Kamu orang-orang dunia pedang hanya peduli pada keuntungan, kamu kejam dan tidak berperasaan, apakah kamu layak untuk berbicara tentang kebenaran dan kebenaran denganku? Lelucon apa? Rong Muke berkata dengan acuh tak acuh. Mereka hanya sekelompok orang yang baik hati. Tidak ada yang perlu berdebat dengan mereka. Perlakukan saja seperti mereka menceritakan lelucon di sini. Para menteri pohon alam berbicara satu demi satu dan mulai melakukan serangan balik. Setelah mengatakan itu, Xiao Chang, Qin Wenrong dan yang lainnya tidak marah sama sekali, ekspresi mereka tidak berubah saat mereka menatap Realm Master. Apakah kamu Master Alam Wanhua Realm? Xiao Chang mengabaikan kata-kata Realm Tree dan bertanya pada gadis yang mengenakan gaun hijau itu dengan serius. Ya, Realm Master mengangguk ringan, dia tidak banyak bicara. The Realm Tree dan para menteri telah lama terbiasa dengan kata-kata emas Master Realm, tetapi mereka merasa bahwa Xiao Chang dan yang lainnya sangat arogan. Wajah Xiao Chang menjadi suram, dia menatap Master Realm, dan berkata dengan dingin, putraku Xiao Huailin meninggal di alam Wanhuamu, dan sekarang tidak ada lagi tulang, dan jiwanya berserakan. Alam Wanhua kamu harus memberi aku penjelasan hari ini, atau aku tidak akan membiarkan ini pergi. Sebuah penjelasan. Realm Master mengangkat kepalanya, rambutnya yang hitam seperti tinta menari-nari di samping telinganya saat dia berbisik, bagaimana kamu ingin kami menjelaskan ini? Tentu saja untuk menyerahkan orang yang membunuh anakku, apalagi. Alam Wanhua kamu juga harus bertanggung jawab untuk ini, kamu harus mengkompensasi semua sekte kosong aku dengan semua tanah roh di tenggara alam Wanhua. Atas kehilangan anakku. Xiao Chang berkata dengan dingin. Apa, kamu ingin memotong tanah? Menteri Realm Tree dalam keadaan linglung. Mereka mengira bahwa selama mereka menyerahkan orang yang membunuh Xiao Huailin, mereka akan dapat membuat pihak lain menyerah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Chang masih akan meminta tanah itu untuk diserahkan. Tanah roh di sisi tenggara adalah tanah kultivasi, dan sisi kanan tanah roh adalah tanah kultivasi, jadi pentingnya tempat itu bagi alam Wanhua sudah jelas, dan mereka pasti tidak bisa kehilangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mendengkur di sisi tempat tidur? Semua orang yang hadir sangat menyadari hal ini. Kata-kata Xiao Chang, pada dasarnya difokuskan untuk menyingkirkan tanah, dan begitu dia setuju, sekte yang kosong. Atau kekuatan dunia pedang akan dapat dengan lancar menyerang alam Wanhua, dan alam Wanhua tidak akan pernah damai. Titik. Semua orang menatap Realm Master, menatap Xiao Chang, dan menunggu jawabannya. Ini hanya mimpi. Yang Lang mendengus. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi Realm Master untuk menyetujuinya. Namun, tentu. Saat itu, Realm Master tiba-tiba mengeluarkan suara yang jernih dan merdu, memberikan balasan. Ketika dia mengatakan itu, Menteri Pohon Alam benar-benar tercengang. Mereka semua menatap Realm Master dengan mata melebar dan mulut ternganga. Pikiran semua orang menjadi kosong karena mereka tercengang. Realm Master, kamu apa? Yang Lang berteriak tanpa sadar. Puan Alam, apakah kamu benar-benar berniat untuk menyerahkan tanah itu? Aku tidak bisa menyetujuinya. Begitu kita menyetujuinya, alam Wanhua kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Liu Yuan yang berada di belakang juga bergegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat. Orang-orang ini jelas mengincar sumber daya alam Wanhuaku yang kaya. Mereka tidak berbeda dengan Xiao-Xiao dari Realm Iblis sejati. Puan Realm, tolong pertimbangkan kembali. Semua orang sangat terkejut saat mereka dengan cemas berteriak. Perdana Menteri Rong Muke tidak mengatakan apa-apa.
Mendengar kata-kata kerumunan pejabat, Master Rilem tidak mengatakan sepatah kata pun, dan diam-diam menatap Xiao Chang. Xiao Chang juga sedikit bingung. Semua orang saling memandang dan diam-diam bertukar pandang. Mungkin tidak ada yang akan mengira bahwa Wanhua Rilem Lord akan benar-benar memiliki kata-kata baik seperti itu. Meskipun kultivasinya tidak dapat dilihat dari penampilan tulang ini, dia mungkin hanya seorang kultivator muda yang tidak dapat mencapai perubahan iklim. Pada akhirnya, dia masih seorang gadis, dan menurut informasi, Wanhua Rilem Lord telah naik belum lama ini. Sepertinya kali ini berhasil. Phoenix Lady mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Xiao Chang menganggukkan kepalanya, dia memandang Rilem Master dan berkata, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Karena itu masalahnya, baiklah, bawa pria itu keluar. Selain itu, cepat perintahkan orang-orang dari Gunung Linglong Tenggara ke meninggalkan daerah itu. Aku ingin mengirim beberapa orang untuk membuat penghalang untuk mengelola tempat ini. Tidak masalah. Master Rilem berkata dengan lembut, tapi sebelum itu, bisakah pemimpin sekte Xiao memberi kita metode? Xiao Chang sedikit mengernyit. Xiao Huailin meninggal di alam Wanhua, dan menurut metode kamu, dia membayar hutangnya dengan nyawanya, jadi Xiao Huailin harus diberi kompensasi karena membantai 793 orang di alam Wanhua. Karena Xiao Huailin sudah mati, aku tidak akan meminta kamu untuk menyerahkannya, tetapi sesuai dengan metode pemimpin sekte Xiao, kamu harus memberikan kompensasi kepadanya. Dunia pedang bukan milik kamu, jadi aku tidak punya pilihan yang baik. Jadi, aku hanya bisa menyerahkan perkemahan sekte kamu ke alam Wanhua aku. Saat suaranya memudar, semua orang yang hadir tercengang. Jika Xiao Chang bersikeras agar mereka menyerahkan alam Wanhua, mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan jika mereka menolak, bukankah mereka akan kembali dengan tangan kosong? Wajah Xiao Chang menjadi jelek, sementara Phoenix Lady menjadi lebih marah. Gadis terkutuk, jadi ini rencanamu. Baiklah, karena kamu seperti ini, maka kami akan menyetujuinya. Namun, kalian semua harus terlebih dahulu menyerahkan orang itu ke bumi. Phoenix Lady berteriak. Mendengar kata-kata tuan mereka, para menteri pohon alam tahu bahwa jika mereka menyerahkannya, alam Wanhua tidak akan dapat menerima apapun. Lagi pula, jika semua sekte kosong kembali pada kata-katanya, mereka tidak dapat melakukan apapun pada semua sekte kosong. Xiao Huailin terbunuh dulu, lalu dia terbunuh, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas kematiannya? Hal ini tidak pantas. Jika kamu ingin memberikan kompensasi terlebih dahulu, kamu harus menebusnya terlebih dahulu. Master Rilem menolaknya dengan acuh tak acuh. Phoenix Lady tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Xiao Chang berubah, dia diam-diam berpikir, Tuan Rilem Wanhua ini benar-benar tidak sederhana, hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar mengambil inisiatif saat dia di sini. Kalian berdua, tidak perlu berdebat dengan mereka. Kami telah mengumpulkan lebih dari 100.000 murid dari 4 pintu di belakang kami, dan kekuatan kami jauh melampaui mereka. Mengapa bertarung dengannya? Qin Wenrong terbang dan berbisik. Apakah kamu ingin bergerak? Wanhua Rilem benar-benar terkenal, jika kita secara sembrono mengambil tindakan terhadapnya, aku takut alam lain akan menjadi tidak puas, dan pada saat itu, sekte kosongku pasti akan menjadi target publik. Kritik, Xiao Chang berkata dengan suara rendah. Kakak Xiao, kapan kamu menjadi begitu berhati-hati? Apakah kita di sini untuk bernegosiasi dengan mereka? Kata Dao Xing. Xiao Chang tidak mengeluarkan suara. Namun, Phoenix Lady yang berada di samping dengan dingin meraung, selain itu, putra aku telah meninggal di alam Wanhua kamu, terlepas dari apa yang terjadi pada kamu, aku tidak peduli. Sekarang kamu harus menyerahkan orang yang membunuh putra aku, atau aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Xiao Chang menganggukkan kepalanya, niat membunuhnya meluap, tidak buruk, putraku tidak bisa mati begitu saja, serahkan pelakunya yang membunuh putraku terlebih dahulu. Kami akan membahas sisanya nanti. Mendengar itu, Master Rilem menggelengkan kepalanya dengan ringan, sebenarnya tidak ada perbedaan antara membunuh dan dibunuh. Xiao Huailin dibunuh karena dia membunuh orang lain, dan jika aku menyerahkan orang yang membunuh Xiao Huailin dan membiarkan kalian membalas dendam. Siapa yang akan membalas dendam untuk orang-orang yang dibunuh oleh Xiao Huailin? Kamu tidak mau menyerahkan orang itu. Mata Phoenix Lady memerah, dan ekspresinya menjadi menyeramkan. Dia hanya putra seperti ini, sekarang setelah dia kehilangan nyawanya, kebencian yang dia miliki terhadap alam Wanhua seperti sungai yang mengalir deras melalui air, itu tidak ada habisnya. Dia berharap dia bisa segera membawa murid-muridnya dan membantai seluruh alam Wanhua, dia tidak ingin membuang waktu berbicara dengan gadis ini. Rilem Master tidak mengatakan apa-apa. Tindakan ini membuat orang-orang dari All Empty Sect sangat marah. Bagus, bagus, sangat bagus. Xiao Chang menganggukkan kepalanya, niat membunuhnya meledak, dia berkata dengan sinis, karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, jika kamu tidak mau menyerahkan pria itu, maka aku hanya bisa membunuh Wanhua Rilem. Untuk membalaskan dendam anakku. Dengan mengatakan itu, orang-orang dari dunia pedang siap untuk menyerang. Jika kamu ingin menjadi musuh dengan Wanhua Rilemku, aku hanya bisa bertarung habis-habisan. Master Rilem tidak bingung, setelah dia mengatakan itu, tentara Rilem Tree di sekitarnya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, satu persatu, mereka menatap Xiao Chang dan Xiao Chang seperti harimau yang mengincar mangsa.
Baru saat itulah Putri Phoenix, Xiao Chang dan yang lainnya memperhatikan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan tentara pohon alam di bawah mereka. Melihat sejumlah besar energi, wajah mereka berubah serius, tetapi mereka berdua tidak takut, ekspresi mereka masih menyeramkan, niat membunuh mereka tidak berkurang. Baiklah, karena kamu bertekad untuk melawan kami, maka datanglah. Phoenix Lady berteriak, dia mengeluarkan pedang biru dari pinggangnya dan bertanya, di mana para murid dari semua sekte kosong. Sosok yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas keluar dari Bridge of Realm, padat dan tak berujung. Penguasa pedang malam berbintang, Dao Xing dan Qin Wenrong semua saling memandang, dan kemudian melepaskan sinyal, memanggil semua murid sekte. Semakin banyak orang bergegas ke alam Wanhua melalui jembatan alam. Pertempuran besar akan segera dimulai. Melihat begitu banyak orang, semua Menteri Realm Tree memiliki ekspresi muram. Seluruh gerbang alam benar-benar dipenuhi dengan orang-orang dari Sekte Dunia Pedang, dengan perkiraan kasar, itu sekitar 100.000, dan masing-masing dari mereka setidaknya pada tahap pertama dari alam mendalam roh. Sepertinya akan ada pertempuran sengit. Rong Muke menghela nafas. Kata-kata tidak layak dibicarakan. Kita harus bertarung. Mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Jika mereka tidak bertarung hari ini, tidak akan ada hasil di masa depan. Master Willem berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi jika orang-orang dari alam iblis sejati menyerang kita saat ini, apa yang harus kita lakukan? Rong Muke bertanya dengan cemas. Orang-orang dari alam iblis sejati tidak akan menyerang. Realm Master berkata dengan acuh tak acuh, aku telah memilih medan perang di depan gerbang alam, jadi bahkan jika orang-orang dari alam iblis sejati masuk, mereka hanya akan muncul di sini, kecuali jika mereka ingin melawan kita secara langsung, jika tidak, mereka hanya bisa tunggu dan lihat. Mendengar itu, Rong Muke menganggukkan kepalanya, lalu menyadari, mengapa Realm Master mengumpulkan pasukan mereka di sini, itu tidak hanya untuk menghentikan orang-orang dari sekte yang kosong, tetapi juga untuk memblokir orang-orang dari alam iblis sejati. Hei, kamu murid sekte luar, apakah sikapmu begitu sombong? Apakah kamu memandang rendah aku? Saat orang-orang dari sekte Sword World bersiap untuk bertarung, sebuah suara keras keluar. Phoenix Lady dan Xiao Chang menoleh untuk melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat pohon raksasa perlahan bergerak ke arah mereka. 626. Apakah ini roh pohon? Xiao Changtian mengerutkan kening. Roh pohon terlalu besar, dan ketika akarnya dipindahkan ke tanah, itu akan menghancurkan banyak tanah dan tanah. Itu tidak bisa bergerak terlalu jauh. Itu bergerak sebentar, lalu berhenti, wajah di tubuh berubah, matanya menjadi hitam pekat, menatap Xiao Changtian dan yang lainnya, tertawa kecil, kalian bersiap untuk menyerang Wanhua Realm, bukan begitu? Suaranya dipenuhi dengan sedikit main-main, membuat orang yang mendengarnya merasa marah. Huff, pohon busuk belaka, mengapa kamu berani begitu lancang di sini? Phoenix Lady berkata dengan jijik. Kayu busuk. Freelord semakin menyipitkan matanya, hanya untuk mendengar batang pohon yang sangat besar melepaskan dengusan dingin. Setelah itu, cabang-cabang pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di batang pohon memanjang tanpa batas, dan dengan keras memukul orang-orang dari dunia pedang. Kekuatan mendalam yang tebal seperti gua di langit, luas dan perkasa, tak terbendung. Xiao Changtian dan yang lainnya menegang saat mereka mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam untuk melawan. Murid-murid dari berbagai sekte juga tidak siap dengan serangan ini dan tersebar dalam kepanikan. Tetapi di detik berikutnya, Realm Master bergerak. Tanpa peringatan apapun, dia langsung mengangkat lengannya yang indah dan panjang, menatap Xiao Changtian dan yang lainnya dengan mata yang dipenuhi dengan spirit aura, dan berbicara dengan suara yang renyah dan indah. Menyerang. Pada saat itu, seluruh gerbang alam mendidih dengan kegembiraan. Phoenix Lady dan Xiao Changtian benar-benar tercengang kali ini. Jika itu adalah wilayah kecil lainnya, mereka pasti sudah menundukkan kepala dan tidak akan berani melawan mereka. Namun, Tuan Realm Wanhua yang baru tidak peduli dengan kata-katanya sama sekali, dan mulai bertarung kapanpun dia mau. Bukankah dia takut memprovokasi musuh yang lebih kuat di alam Wanhua? Xiao Changtian benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka pertempuran akan dimulai begitu saja. Freelord bukanlah eksistensi yang suka berbicara omong kosong, jika ada ketidaksepakatan, dia akan segera menyerang, tetapi Realm Master tidak kabur, dia akan langsung menyerang, tindakan ini cukup untuk mengungkapkan sikapnya kepada lawannya. Jika mereka menginginkan perdamaian, mereka bisa bernegosiasi. Jika mereka tidak ingin bernegosiasi, maka mereka bisa bertarung. Kompromi, itu tidak mungkin untuk muncul. Melihat itu, Xiao Changtian sangat marah, melihat Realm Master berdiri di depan pohon Realm, bola matanya tampak keluar dari rongganya. Baiklah, karena kamu telah membuat keputusan, tidak perlu diskusi lebih lanjut. Xiao Changtian meraung, dia mengeluarkan pedang raksasa dari punggungnya, dia bergerak secepat kilat dan langsung muncul di depan Realm Master. Dengan gelombang horizontal pedangnya, ujung pedang melepaskan jutaan petir, membungkus Realm Master seperti benang laba-laba. Tarian langit bunga roh. Master Realm tidak panik, dia melambaikan tangannya, dan bintik-bintik cahaya hijau mulai berputar di sekitar tubuhnya, jutaan petir menyambar dan diserap oleh lampu hijau, tidak dapat melukainya sedikitpun. Tapi bagaimana Xiao Changtian bisa menjadi orang biasa?
Tanpa melukai lawan dengan pedangnya, dia segera mengepalkan jarinya dan menyerang ke arah lampu hijau, hanya untuk melihat tinju itu tiba-tiba melepaskan cahaya tajam, menembus lampu hijau, menyerang ke arah Realm Master. Wajah Realm Master menjadi gelap, dan segera menggunakan tangannya yang bebas untuk memblokir tinju yang masuk. Tinju para pejuang bertabrakan dengan suara keras, menyebabkan Realm Master mundur sedikit, sementara Xiao Changtian terbang kembali dengan cepat. Dalam hal kekuatan, meskipun Xiao Changtian adalah pemimpin sekte dari sekte yang kosong, dia masih belum bisa menandingi Realm Master. Kakak Xiao, jangan khawatir, aku akan membantumu. Star Sword Sovereign berteriak, dan bergegas menuju Realm Master, armor emasnya melepaskan segudang bayangan, kedua lengannya menghasilkan lebih dari 100 lengan, 7 pedang di belakangnya semuanya ditarik keluar, dan menyerang Realm Master bersama-sama. Pada saat yang sama, dia mengendalikan 7 pedang. Masing-masing gaya pedang Star Sword Sovereign berbeda. Beberapa dari mereka dieksekusi kekuatan pedang, berat pedang 10.000 kg, dan mampu membelah gunung, beberapa dari mereka mampu melepaskan pedang cepat, pedang itu seperti angin kencang, tidak terlihat dan tidak berbentuk, dan beberapa dari mereka mampu melepaskan pedang yang menyala, tubuh pedang itu menyala-nyala, mampu memanggang lautan luas, dan beberapa lagi mampu melepaskan pedang batu. Tubuh pedang itu keras dan tidak bisa dipatahkan. Star Sword Sovereign dan Xiao Changtian, satu di kiri dan satu di kanan, mengoordinasikan dan melepaskan serangan kekerasan terhadap gadis yang baru berusia 17 atau 18 tahun. Realm Master menghindar dengan anggun seperti roh, ujung putih jarinya menunjuk ke langit, menyebabkan ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan gelombang hijau, seperti danau yang terganggu. Setelah itu, sejumlah besar cabang pohon yang lebat dan tebal terbang keluar, dengan ganas menusuk ke arah keduanya. Mereka berdua segera mengangkat pedang mereka untuk memblokir, tetapi merasakan tekanan meningkat. Kekuatan gadis ini memang tidak bisa diremehkan, dia tidak bisa dikalahkan. Xiao Changtian berkata dengan dingin. Lalu bagaimana? Star Sword Sovereign bertanya. Xiao Changtian mendorong Realm Master yang agresif menjauh dan mundur. Wanhua Realm terutama menggunakan Spirit Life Key, banyak makhluk hidup di sini bergantung pada Spirit Life Key yang dipancarkan oleh Realm Tree untuk bertahan hidup. Sword Lord, aku akan menahannya, cepat pimpin murid-muridmu untuk melepaskan Realm Tree. Tentara dan menerkam mereka. Setelah mengatakan itu, wajah Xiao Changtian menjadi sangat menyeramkan, karena putraku akan mati di sini, maka, aku ingin seluruh alam Wanhua mati bersamanya. Dengan mengatakan itu, Star Sword Sovereign segera menganggukkan kepalanya dan bersiap untuk bergerak. Ketika Realm Master mendengar ini, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sangat dingin. Pemimpin Sekte Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam Wanhua aku mudah diganggu? Saat suaranya jatuh, niat membunuh memenuhi udara. Pada saat itu, Spirit Life Key yang berputar-putar di sekitar Realm Master tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kulitnya yang putih mulai melepaskan gelombang warna merah muda. Dalam sekejap mata, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Fenomena aneh seperti itu menyebabkan Xiao Changtian tercengang. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipanggil oleh Spirit Life Key. Detik berikutnya, dia basah oleh keringat dingin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah dia akan dibunuh kapan saja oleh gadis muda di depannya ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia memiliki perasaan seperti itu? Meskipun kultivasi gadis ini lebih tinggi dariku, dan aku tidak bisa membunuhnya, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Dahi Xiao Changtian mulai berkeringat, kali ini, tekanan yang diberikan wanita muda di depannya sangat besar. Berhenti. Saat orang-orang dari Realm Tree sedang sibuk dengan orang-orang dari All Empty Sect, Aswad Sect, Luotong Sect dan Star Sword Pavilion, sebuah teriakan keras dan marah keluar dari sisi lain Bridge of Realm. Dengan suara yang mengesankan itu, semburan tekanan melayang keluar dari jembatan dan bergegas menuju semua orang. Selain beberapa Master Sekte, Realm Master dan Tree Lord, semua orang yang hadir tidak tahan lagi, dan jatuh ke tanah untuk berjongkok. Mereka semua merasa seolah-olah tulang mereka akan hancur, merasa sangat tidak nyaman. Begitu fenomena ini muncul, semua orang tahu bahwa sosok yang luar biasa telah tiba. Kedua belah pihak secara sadar menjauhkan diri dari satu sama lain, saling berhadapan. Dan sisanya diam-diam menghela napas lega. Wajah Xiao Changtian mengungkapkan ekspresi kebahagiaan, dia dan Phoenix Lady dengan cemas berbalik, dan menyapa Bridge of Realm dengan hormat dengan kepalan tangan, ayah. Ayah, kamu akhirnya di sini. Phoenix Lady menarik kembali tatapan marahnya, dan berteriak sedikit genit. Penguasa pedang langit berbintang dan yang lainnya semua menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, penuh hormat, kami menyapa Penatua Jin. Kami memberi hormat kepada Penatua Jin. Suara Saleh terus berdering. Meskipun pavilion pedang bintang, Sekte Luotong dan skala Sekte pedang tanya tidak kecil, tetapi jika dibandingkan dengan Istana Surgawi Awan, mereka bukan apa-apa. Kali ini, Xiao Changtian dapat meminta bantuan dari 3 sekte, bukan hanya karena dia telah menjanjikan mereka keuntungan besar, tetapi juga karena hubungan antara semua sekte kosong dan Penatua ke-13 Jin Moluo. 7.000 pria dan wanita berjubah putih dengan pedang di punggung mereka bergegas keluar dari Bridge of Realm. Ketika pria dan wanita muncul, mereka berdiri di kedua sisi dan terbang ke langit dengan tertib.
Hal yang mengejutkan adalah bahwa semua murid ini adalah kelas 3 dari para pembudidaya guru roh langit, dan bawa ki yang dalam sangat padat, jauh melebihi rata-rata kelas 3 guru roh langit. Mereka berdiri di sana dengan bangga. Aura mereka luar biasa, dan tubuh mereka memancarkan cahaya menyilaukan seolah-olah mereka abadi. Dan di tengah-tengah orang-orang ini berjalan keluar seorang lelaki tua dengan rambut emas dan jubah putih. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, yang lain memegang tongkat besi di tangannya yang lain berwarna perak. Tubuh tongkat itu sangat tajam dan berat, dia menginjak awan yang terbentuk dari pedang ki dan melayang, mata menyapu semua realm tree di depannya. Ketika dia muncul, pedang ki dan spirit life ki di depan gerbang alam segera menghilang, menggantikan ki yang hanya dimiliki oleh orang tua itu. Ayah, kamu harus menegakkan keadilan untuk cucumu. Phoenix Lady berlari dan meraih lengan Jin Moluo. Air mata jatuh dari matanya saat dia berteriak. Jin Moluo mengangguk pelan, dia menepuk bahu Phoenix Lady dan membiarkannya menunggu di samping, sementara dia berjalan menuju Realm Master. Realm Master mengeluarkan kekuatan mendalam yang aneh dari tubuhnya, dan menatap Jin Moluo dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Trilord tidak senang. Hei, siapa pria ini? Sebuah suara kasar keluar. Aku Jin Moluo, penatua ke-13 dari Istana Surgawi Awan. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini hari ini hanya untuk mencari keadilan bagi cucu aku Xiao Huailin. Aku tidak bisa menyerahkan orang itu, dan aku tidak akan menyerahkan tanah itu. Tuan Alam berkata dengan lembut. Apakah kamu bertekad untuk melawan kami? Wajah Jin Moluo menjadi suram, Tuan Realm Master, aku telah mendengar beberapa desas-desus tentang kamu, dan dikatakan bahwa kamu adalah orang yang paling tidak logis di seluruh alam Wanhua. Semua Master Realm masa lalu selalu melakukan perbuatan baik, membawa keluar dari prinsip-prinsip alam Wanhua, dan mematuhi tanggung jawab mereka, tetapi kamu berbeda. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Realm Master mengangkat kepalanya, diam-diam menatap Jin Moluo, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu dengar, hanyalah penampilan, dan orang-orang yang telah aku bunuh, adalah semua orang yang seharusnya aku bunuh. Mungkin kamu punya alasan. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh, tapi aku mengerti bahwa semua yang telah kamu lakukan, adalah untuk alam Wanhua, meskipun kamu tidak seperti penguasa alam Wanhua sebelumnya, tetapi jika ada sesuatu yang terjadi pada alam Wanhua, kamu akan merasa kasihan karenanya. Aku menyarankan kamu, jika kamu terus bertindak begitu ceroboh, dan terus bertarung dengan kami, aku hanya bisa dengan menyesal memberitahu kamu, alam Wanhua tidak akan damai, dan bahkan akan ada kemungkinan kehancuran. 627. Jika kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Changtian, banyak orang akan mendengus jijik. Tidak peduli seberapa kuat sekte kosong, dia tidak bisa dibandingkan dengan alam Wanhua. Jin Moluo berbeda. Di belakangnya berdiri seluruh Cloud Heavenly Palace. Dibandingkan dengan alam Wanhua, kekuatan-kekuatan ini sama sekali tidak kalah. Jin Moluo memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya ada solusi lain. Master Realm berkata dengan acuh tak acuh. Betul sekali. Jin Moluo menganggukkan kepalanya, Istana Surgawi Awan aku dan alam Wanhua aku tidak memiliki keluhan dan keluhan. Cucu aku meninggal dengan sangat menyedihkan di dunia ini, tetapi aku tahu bahwa ini tidak disengaja oleh orang-orang kamu. Jika aku harus menempatkan semua menyalahkanmu, itu akan membuat orang berpikir bahwa Istana Surgawi Awanku tidak masuk akal. Kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang adil. Tuan Pohon mendengus, karena itu masalahnya, lalu mengapa kamu tidak segera pergi dengan orang-orangmu? Meninggalkan. Jin Moluo menggelengkan kepalanya, meskipun tanggung jawab tidak ada pada kalian, pada akhirnya kalian tidak bisa lepas dari tanggung jawab kami. Jika kalian tidak mencari keadilan, kami tidak akan pergi begitu saja. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Raja Pohon tidak sabar, raungan keluar dari pohon besar, aku tidak memukul kalian, dan kalian tidak pergi, apa yang kalian coba lakukan? Jin Moluo mendengar dan tertawa. Dia memandang Realm Master dan bertanya, Realm Master, sebelum ini, bolehkah aku bertanya apakah kamu telah menyimpan mayat cucu aku? Kerangka Xiao Huailin memang diawetkan di dalam pohon Realm, tetapi hanya tersisa dengan tulang, tanpa daging, tanpa jiwa, tanpa harapan untuk bangkit kembali. Tidak ada yang bisa dilakukan. Master Realm berkata dengan acuh tak acuh. Kebangkitan tidak mungkin, dan aku tidak memiliki harapan yang berlebihan. Namun, tolong kembalikan jenazah cucu aku terlebih dahulu, kata Jin Moluo. Selanjutnya, alasan mengapa Realm Master menyelamatkan tulang Xiao Huailin adalah agar dia bisa membalasnya. Realm Master berbalik dan mengangguk pada Rong Muke. Rong Muke mengerti dan segera memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke pohon alam untuk mengambil tulang Xiao Huailin. Sangat cepat, pria yang kembali ke Realm Tree telah kembali. Dia mengeluarkan peti mati kayu kuning lilin dari tas luar angkasa dan meletakkannya di tanah. Melihat itu, Jin Moluo langsung terbang ke peti mati dan membukanya. Di dalam peti mati, ada tulang manusia putih bersih. Kristal tulang manusia berkilau dan tembus pandang seperti batu giok yang indah. Melihat kerangka itu, Putri Phoenix langsung menangis, sementara Xiao Changtian juga menangis.
Tulang giok. Jin Moluo mengulurkan tangan lamanya, membelai kerangka itu, matanya menjadi keruh. Ketika Huailin lahir, aku melihat Nyonya Asgard sebelumnya dan meminta tulang hijau giok untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk merekonstruksi tulangnya, memungkinkan dia untuk memiliki tulang giok yang sempurna. Ini meningkatkan keterampilan inherennya, tetapi siapa sangka, bahwa sekarang tulang giok itu masih ada, dia hilang. Sai. Jin Moluo menghela nafas panjang, konflik muncul di hatinya, orang-orang di tingkat kultivasinya tidak akan pernah mudah terganggu oleh kepribadian seseorang, tetapi mayat di depannya, adalah cucunya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Ayah, kamu harus membalas Huailin. Phoenix Lady terisak dan berteriak sekuat tenaga. Jangan khawatir, pembunuhnya tidak akan lolos begitu saja. Jin Moluo dengan tenang berkata sambil menyingkirkan ekspresi sedihnya. Dia meraih salah satu tulang tangan dan meletakkannya di telapak tangannya, mendesak kekuatan yang dalam untuk melepaskan cahaya kemasan. Pertarungan hanya akan menyebabkan cedera pada kedua belah pihak, meskipun dunia pedang aku menggunakan pertempuran sebagai metode utama kultivasi. Tetapi hari ini, kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk mencari keadilan. Aku yang lama tidak akan memaksa kamu, jadi kalian semua harus mengambil langkah mundur juga. Mari kita membuat pertempuran yang adil, siapapun yang kalah, memenuhi persyaratan kedua belah pihak, bagaimana dengan itu? Sebuah kontes. Realm Master sedikit mengernyit. Baiklah, ayo bertanding. Jin Moluo berdiri. Tatapannya terpaku pada tulang giok di tangan Xiao Huailin, tiba-tiba meraih pedang seperti batang besi, dia mengiris udara. Tubuh staf melepaskan gelombang misterius dari kekuatan mendalam yang merobek kehampaan, dan lingkaran cahaya hitam berkilau terbelah di depan Jin Moluo. Tapi sebelum itu, pembunuh yang melukai cucuku harus membayar dengan nyawanya untuk kematian cucuku. Jika orang itu bebas dari hukuman, maka semuanya tidak akan ada artinya bagiku. Dengan mengatakan itu, Jin Moluo tiba-tiba menghancurkan tulang giok di tangannya, mengubahnya menjadi bubuk dan menyebarkannya ke udara. Bubuk itu berputar di sekitar kehampaan, dan akhirnya menempel pada kehampaan, mengeluarkan banyak aura aneh. Ini adalah... Wajah Realm Master sedikit berubah, apa yang kamu coba lakukan? Jin Moluo mendengus, karena Realm Master tidak mau menyerahkan pelakunya yang membunuh Huailin, maka aku hanya bisa melakukannya sendiri. Gunung Linglong. Di dekat pintu masuk tempat gelap, Su Yun dan Hu Qianmei baru saja mendarat, jadi jumlah orang di pintu masuk tempat gelap telah berkurang, hanya melihat mereka saat mereka masuk, tidak melihat mereka. Semua sekte kosong, sekte tanya pedang, dan 4 sekte besar lainnya telah meluncurkan serangan ke alam Wanhua dengan dukungan dari Istana Surgawi Awan, jadi berita itu telah menyebar ke seluruh alam Wanhua, dan bahkan beberapa orang dari dunia tersebut tahu tentang itu. Seluruh tempat gelap sudah dalam bahaya, mereka takut akan terlibat dalam insiden ini. Mereka berdua memasuki tempat gelap dan melihat bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang. Hanya pintu yang dipenuhi banyak orang, dan orang-orang berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, berdiskusi, dan kehadiran yang membawa orang kecela itu melakukan bisnis yang baik. Alam Wanhua tidak damai, gerbang alam disegel, dan untuk melindungi diri mereka sendiri, semua orang ingin pergi, dan satu-satunya jalan keluar adalah tempat gelap ini. Ada banyak air mata spasial di tempat gelap yang dapat mengobrak-abrik penggarap roh, tetapi itu tidak membawa kita ke alam lain. Kita perlu menemukan seseorang untuk memimpin dan meminta dia membawa kita ke celah yang ditunjuk yang mengarah ke Ultimate. Dunia bela diri, kata Su Yun. Baiklah, ayo kita lihat. Hu Qianmei mengangguk, mengenakan pakaian Su Yun dan mengikutinya. Pada saat ini, tidak ada yang datang ke Su Yun, dan dengan hangat memperkenalkan operasi itu kepadanya. Semua orang sibuk, dan banyak orang dari sekte di Gunung Linglong memilih untuk pergi. Su Yun mencari-cari sebelum akhirnya menemukan seseorang yang menjual koordinat retak spasial ke dunia bela diri tertinggi. Wajahnya penuh dengan cekungan, seolah-olah telah dipotong oleh pisau. Salah satu matanya buta, yang lain merah darah, dan seluruh tubuhnya berbau daging busuk. Dilihat dari kinya, itu seharusnya berada pada tahap kedua dari Master Roh Langit, tetapi dengan tingkat kultivasi ini, ia harus dapat memperbaiki tubuhnya sendiri. Aneh. Ke dunia bela diri tertinggi. Tidak masalah, kami akan menawar, 1 orang, 5 juta koin yang dalam. Pria itu mengulurkan tangannya dan berkata, 5 juta. Hu Qianmei terkejut, dan kemudian kesal, yang lain bernilai 3 juta, bagaimana kamu mendapatkan 5 juta? Ini hanyalah pembantaian. Jika waktunya berbeda, harganya tentu akan berbeda. The Rabbited Man berkata, menurut intelijen yang dapat diandalkan, orang-orang dari All Empty Sect dan Cold Heavenly Palace telah melewati Bridge of Realm dan memasuki Realm Wanhua, dan saat ini sedang bertarung dengan pasukan Realm Tree. Pertempuran besar akan segera terjadi. Untuk memulai, dan pada saat itu, seluruh alam akan terpengaruh. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ragu untuk membayar aku 10 juta. Jika tidak, aku pasti tidak akan membawa kalian ke celah yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Titik. Setelah Rabbited Man selesai, dia berbalik dan mengabaikan keduanya. Itu memiliki banyak bisnis, tetapi dia tidak peduli dengan keduanya. Tapi di detik berikutnya, pedang pendek berwarna merah darah tiba-tiba muncul di leher manusia kepala kelinci. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Hu Qianmei memegang belatinya dan berbicara dengan dingin.
Tubuh Rabbit Man membeku, dia berhenti di tengah jalan, berbalik dan menatap Hu Qianmei, dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Untuk apa? Huff, jika kamu tidak membawa kami ke celah-celah dunia bela diri tertinggi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hu Qianmei berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu apa hasil dari tindakanmu? Rabbit Man tidak panik. Sebaliknya, suaranya berubah sangat dingin, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi, kamu akan menghadapi hukuman seluruh tempat gelap. Aku dapat menjamin bahwa selama kamu dapat melukai sehelai rambut aku, kamu berdua tidak akan pernah tinggalkan tempat ini. Kalau begitu mari kita coba. Hu Qianmei mendengus, bahkan jika kita tidak meninggalkan tempat ini, kita tetap akan mati. Karena bagaimanapun kita akan mati, mengapa tidak menyeretmu untuk mati bersama kami? Kamu. Qianmei, letakkan pedangmu. Saat itu, Su Yun berbicara. Hu Qianmei terkejut, dia berbalik dan menatap Su Yun, kakak. Letakkan bilahnya, ini hanya 10 juta koin yang dalam. Aku mampu membelinya. Su Yun tertawa. Oh, melihat itu, Rabbit Man memandang Su Yun, kamu punya uang. Mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya jika kamu punya uang? Mengapa kamu perlu menyebabkan begitu banyak masalah? Berhenti mengomel, cepat bawa kami ke sana, kita tidak punya banyak waktu. Jika kamu menunda, dan kami berdua tidak pergi dari sini, maka bahkan jika Tuhan ada di sini, aku masih akan membunuh kamu dan menemani kami dalam kematian. Apakah kamu tahu? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh saat dia melambaikan kartu koin yang dalam di tangannya. Rabbit Man melirik kartu di tangan Su Yun, lalu menatap Hu Qianmei. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung berbalik dan berjalan ke depan. Melihat itu, Hu Qianmei terkejut. Kamu sangat kaya. Mereka biasanya punya uang, kata Su Yun tanpa malu-malu. Keduanya mengikuti di belakang. Hu Qianmei menyimpan pedangnya. Tetapi, sama seperti Hu Qianmei telah mengambil beberapa langkah ke depan, sejumlah besar lingkaran cahaya kemasan tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Lingkaran cahaya itu seperti matahari, melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh tempat gelap. Qianmei. Su Yun terkejut, dan segera maju. Tapi saat dia mencapainya, penghalang tak terlihat tiba-tiba memotongnya. Apa yang sedang terjadi? Kamu yang membunuh cucuku Xiao Huailin. Tempat gelap, retak. Huff, kamu ingin melarikan diri melalui gerbang kekacauan di sini. Apakah lucu orang tua ini membiarkanmu lari? Suara merdu datang dari luar. Hu Qianmei yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya sangat ketakutan, dia dengan cemas melihat sekeliling dan bertanya, siapa kamu? Aku adalah penatua ke-13 dari Istana Surgawi Awan, kakek Xiao Huailin. Seekor semut, tunduk dengan patuh, dan bayar dengan nyawamu untuk cucuku. Dengan mengatakan itu, badai spasial meledak di atas lingkaran cahaya. Di tengah badai, tangan emas terulur seperti beban gunung, dan langsung menabrak Hu Qianmei. 628. Melihat tangan emas raksasa yang turun, wajah Su Yun memucat, seolah-olah hatinya telah dipalu dengan kejam oleh seseorang. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan pedang kematiannya, dan dengan keras menebas penghalang transparan. Dentang. Bila pedang itu seperti cabang pohon yang ditiup angin. Pedang Qi terbungkus erat di dalamnya saat ia menyerang ke depan sambil gemetar. Dan pada saat yang sama, Hu Qianmei yang berada di lingkaran bereaksi, dia mengeluarkan kotak besi dari suatu tempat, jari-jarinya bergerak cepat, bibir merah mudanya menggumamkan mantra, dan setelah itu, dia membuka kotak itu, dan seekor naga emas terbang. Keluar, menabrak telapak tangan besar. Dong! Naga emas dan telapak tangan meledak, dampaknya dengan gila menyerang penghalang transparan yang memisahkan Hu Qianmei. Naga emas itu agung dan menawan seperti makhluk ilahi, tetapi telapak tangan raksasa itu juga luar biasa. Dengan kekuatan serangan, bumi ditutupi dengan retakan. Penghalang bergetar, dan pada saat yang sama, Su Yun mengambil kesempatan untuk menggunakan ki yang dalam pada bilah pedang, menyebabkan pedang kematian terbang keluar secara maniak. Dengan raungan, itu dengan keras menebas penghalang transparan. Dalam sekejap, retakan. Penghalang pelindung hancur. Su Yun segera bergegas masuk. Hu Qianmei yang berada di dalam tidak bisa lagi bertahan, dia mengatupkan giginya, dan memegang kotak logam dengan kedua tangannya, melepaskan pelat naga emas di dalamnya, menahan tangan besar yang jatuh, tubuh Raja Naga Emas berkedip. Dan menjadi gelap, seolah-olah akan menghilang kapan saja, sementara Hu Qianmei yang berada di bawah gemetar tak terkendali. Dia dekat dengan tahap kelima dari Master Roh Langit, menambahkan harta sihir, dia akan mampu bersaing dengan kultivator Master Roh Langit tahap ke-6, tetapi seberapa kuat orang di depannya. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pedang matahari dan bulan. Su Yun menatap tangan besar itu, dia mengeluarkan pedang api kesengsaraan dan melemparkannya ke depan. Pedang api kesengsaraan yang dikelilingi oleh matahari dan bulan melepaskan cahaya ilahi, membuatnya terlihat sangat mempesona di tempat gelap yang gelap. Pedang menembus telapak tangannya dan segera meledak, memungkinkan Hu Qianmei melarikan diri. Ayo pergi. Su Yun berteriak dengan cemas. Hu Qianmei segera mengeluarkan harta di tangannya, kota naga sejati, dan bergegas menuju kejauhan. Namun, cincin cahaya yang mengelilinginya dengan cepat tumpang tindih pada saat ini dan meledak, dan sesosok emas muncul dari dalam cincin cahaya yang meledak.
Itu tampak seperti seorang lelaki tua yang memegang tongkat, dengan jubah putih berambut emas, ekspresinya sangat serius. Ketika dia muncul, dia segera melangkah ke arah Hukian Mei. Dengan langkah sederhana, dia bergerak 1000 mil dalam satu langkah, kecepatannya secepat cahaya. Masih mencoba melarikan diri. Apakah kamu tidak tahu situasimu sendiri? Berikan tanganmu. Sosok cahaya itu meraung, dan menyerang ke arah Hukian Mei. Hukian Mei merasakan niat membunuh dari punggungnya. Dia dengan cemas berbalik untuk memblokir, tetapi ketika telapak tangannya bertemu dengan telapak besinya, dia segera terpesona, jatuh ke batu besar. Batu besar itu hancur oleh tubuhnya yang lembut. Setelah mendarat, dia memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya memutih, dan matanya redup. Dengan satu telapak tangan terluka parah, jika Hukian Mei tidak menerimanya, telapak tangan itu mungkin bisa mengambil nyawanya. Seberapa menakutkan kultivasinya. Mati. Pria tua dalam cahaya tidak menahan sama sekali, dia melambaikan telapak tangannya ke arah Hukian Mei, menyebabkan spirit ki di telapak tangannya terbang keluar seperti gunung yang menabrak gunung. Su Yun berbalik dan langsung muncul di depan Hukian Mei. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, peralatan kekaisaran tingkat ke-7 diaktifkan dan melilit tubuhnya, telapak tangan mendarat di penutup ki dan mengguncangnya, menyebabkannya bergetar. Su Yun juga merasa bahwa ki yang dalam di tubuhnya bergerak dengan panik, dan sangat tidak nyaman. Namun, dia masih mampu menahan langkah ini. Melihat Su Yun yang tiba-tiba muncul, lelaki tua itu mengerutkan kening. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting, yang penting adalah kamu tidak bisa menyakitinya bersamaku di sini. Su Yun memegang pedang kematian di satu tangan dan pedang api kesengsaraan di tangan lainnya, saat dia mengatakan itu dengan sekuat tenaga. Mendengar itu, wajah tenang Penatua Bayangan berkelebat karena marah. Seorang bajingan berani bertindak begitu arogan di depanku. Kamu tidak akan hidup lama. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu mengaktifkan kekuatannya yang dalam untuk menyerang, tetapi dia tidak menggunakan telapak tangannya lagi, mengangkat tongkat besi hitam pekat. Rasanya seperti memegang pedang. Tubuh staf besi melepaskan pedang ki deras yang bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, bumi bergetar hebat. Tanah terbelah saat pedang ki menyembur keluar dari celah, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Jantung Su Yun melonjak, dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Melihat tongkat besi yang perlahan terangkat, dia merasa serangan ini sangat sulit untuk ditahan. Orang-orang di Dark Place telah lama melarikan diri. Perubahan telah terjadi di sini, tidak ada yang berani mendekat, terutama ketika Penatua Bayangan muncul, itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Apakah akan berakhir seperti ini? Su Yun mengatupkan giginya, menatap lelaki tua itu dengan cahaya. Dia tiba-tiba bergerak, melepaskan kecepatan maksimumnya. Dia menebas secara horizontal lurus ke arah pergelangan tangan lelaki tua itu, yang memegang batang besi. Dari kelihatannya, dia akan memotong pergelangan tangan lawan dan menghentikannya sebelum dia bisa mengenai sasaran. Melihat seberapa besar kecepatan Su Yun telah meningkat, Shadow Elder juga sedikit terkejut. Namun, dia tidak bertahan melawan Su Yun, juga tidak menghindar. Menabrak. Ujung pedang menembus pergelangan tangan Penatua Bayangan. Namun, seolah-olah mereka telah melewati kabut. Pergelangan tangan lelaki tua itu tidak rusak sedikit pun, dan pedang-pedang kematian juga melompat. Apa? Mata Su Yun melebar. Kamu terlalu muda, ini saja tidak akan cukup untuk melukaiku. Shadow Elder berkata dengan acuh tak acuh, pedangnya menebas langsung ke kepala Su Yun. Turunnya pedang itu seperti langit runtuh, dan langit dan bumi terbalik. Kekuatannya bisa menghancurkan langit dan bumi, dan tidak ada di dunia ini yang bisa menandinginya. Pedang ini sangat kuat bahkan 10 Su Yun tidak akan mampu menahannya. Kakak laki-laki. Hukian Mei yang mencoba yang terbaik untuk berdiri melihat pemandangan ini, meratap dengan sedih. Namun, pada saat hidup dan mati itu, lampu hijau lembut dan lembut tiba-tiba muncul dari lingkungan Su Yun, langsung menyelimutinya di dalam. Staf baja yang menakutkan langsung jatuh, menyerang lampu hijau seperti lembut tanah liat yang memasuki lautan. Kekuatannya menghilang tanpa jejak. Su Yun terkejut, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam lampu hijau, tangan yang adil dan lembut muncul, dengan lembut mendorong dadanya, langsung mendorongnya keluar 100 meter. Su Yun menstabilkan tubuhnya dan melihat lampu hijau lagi. Di lampu hijau, sosok yang cantik dan cantik muncul. Sosok itu membelakanginya. Jari putih rampingnya menunjuk ke langit, dan tongkat besi yang menakutkan itu segera dibelokkan. Orang tua itu mundur beberapa langkah dan menilai pendatang baru itu. Orang yang datang juga menatap lelaki tua itu, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi hanya dari punggungnya, Su Yun tahu siapa dia. Tuan Alam. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang tetua yang bermartabat dari Cloud Heavenly Palace akan benar-benar menggunakan teknik teleportasi void seperti itu untuk membunuh seseorang. Dan yang kamu bunuh sebenarnya adalah junior, tidakkah kamu takut bahwa 10.000 dunia akan mengejek istana surgawi awan kamu? Realm Master menatap Shadow Elder dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua ini hanya membalas dendam untuk cucuku Xiao Huailin. Bahkan jika aku diejek, lalu bagaimana? Shadow Elder menjawab, tapi, Wanhua Realm Lord, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu ingin melindunginya? Dia adalah dermawan dari alam Wanhua aku, bagaimana aku bisa melihatnya mati?
Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh, setelah itu dia melambaikan tangannya, dan Ki Hijau segera memeluk Hu Qianmei yang terluka parah, dan menelannya, dan kemudian menghilang bersama dengan Rilem Master. Qianmei! Su Yun berteriak dengan cemas. Tapi sosok Hu Qianmei tidak lagi terlihat. Melihat itu, Penatua bayangan diam-diam mendengus. Tanpa melihat Su Yun, dia melambaikan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lingkaran cahaya di sekitar mereka menghilang, dan tempat gelap sekali lagi tidak dapat melihat tangannya di depannya. Namun, ekspresi Su Yun serius, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya pucat pasi. Munculnya kedua orang ini tampaknya bukan karena tubuh aslinya, tetapi karena semacam teknik mendalam yang misterius. Hu Qianmei tampaknya telah dibawa pergi oleh Rilem Master, menilai dari percakapan mereka, Rilem Master tampaknya melindungi Hu Qianmei, yang berarti, Hu Qianmei pasti berada di lokasi Rilem Master saat ini. Memikirkannya, ekspresi Su Yun menjadi dingin, dia segera berbalik dan bergegas menuju gerbang alam. Su Yun. Tiba-tiba, teriakan rendah datang dari belakang Su Yun. Su Yun tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat sosok muncul di belakangnya pada suatu saat. Pria ini adalah leluhur pedang. Sosok Master Rilem saat ini tidak berbeda dari orang biasa, seolah-olah dia telah menggunakan semacam teknik mistis untuk membuat tubuhnya yang tembus cahaya tampak lebih jasmani. Dia tidak menyangka bahwa leluhur pedang akan muncul saat ini. Leluhur pedang. Su Yun buru-buru membungkuk ke arah leluhur pedang. Aura yang begitu kuat, meskipun ribuan mil lebih lemah dari keadaan seluruh tubuhku, itu masih bukan apa-apa bagimu. Leluhur pedang melihat ke arah di mana Penatua bayangan menghilang dan berkata, apakah kamu menyinggung siapapun? Aku keluar untuk melihat karena aku merasa bahwa kamu diancam oleh sesuatu saat aku berada di penjara. Leluhur pedang, tolong bantu aku. Su Yun berteriak. Apa yang terjadi? Leluhur pedang mengerutkan kening dan bertanya. Su Yun segera memberitahu mereka tentang Xiao Huailin dan balas dendamnya pada All Empty Sect. Mendengar itu, leluhur pedang mengangguk. Jadi itu berarti karena mitra kultivasi ganda kamu membunuh Xiao Huailin ini, mereka akan datang untuk membunuh mitra kultivasi ganda kamu. Lawannya sangat kuat, aku khawatir aku tidak cocok untuknya. Su Yun mengepalkan tinjunya dan berkata. Mendengar itu, leluhur pedang menggelengkan kepalanya, aku, sekte pedang tanpa batas, tidak akan pernah kalah jika aku memiliki pedang, meskipun budidaya lawan jauh di bawah milik kamu, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu tidak dapat menang. Orang yang menggunakan pedang tidak bergantung pada kekuatan kasar, bukan kultivasi murni, tetapi pada keterampilannya sendiri, dao pedangnya sendiri, keyakinannya sendiri, bahkan jika ia harus mengorbankan hidupnya, kamu harus bertarung dengan seluruh kekuatan kamu, dan jangan mengecewakan pedang di tanganmu. Su Yun, maju dan lawan dia, aku akan membantumu. Mendengar itu, Su Yun bingung, meskipun dia tidak tahu apa arti leluhur pedang, dia tidak punya waktu lagi. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Dia menangkupkan tinjunya pada leluhur pedang, segera berbalik, mengeluarkan pedang terbangnya, menginjaknya dan bergegas keluar dari tempat gelap. Nenek moyang pedang melihat ke arah yang dia tinggalkan, matanya berkedip, dan setelah beberapa saat, dia menghembuskan seteguk ki yang tidak murni. 629. Menabrak. Suara jernih terdengar di samping telinga Hu Qianmei. Wajahnya putih pucat, mata bunga persiknya terbuka sedikit, melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa dia tidak berada di tempat gelap yang redup, melainkan di depan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun di atas gerbang alam. Pada saat ini, penggarap roh dan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar gerbang alam. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, satu dengan punggung menghadap gerbang alam, yang lain dengan bentuk cincin, mengelilingi gerbang alam begitu rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa keluar. Hu Qianmei menggigit bibirnya, menyeka darah dari mulutnya, dan menatap wanita berpakaian hijau. Samar-samar dia ingat bahwa dialah yang menyelamatkan kakaknya, mungkinkah alasan dia ada di sini juga karena dia? Tanpa menunggu Hu Qianmei berbicara, seorang lelaki tua berteriak dari samping. Tidak heran kamu ingin kami menyerahkan mayat Xiao Huailin. Kamu sebenarnya berencana menggunakan aura yang tersisa pada mayat untuk melacak orang yang membunuh Xiao Huailin. Dan kemudian menggunakan proyeksi spasial untuk membunuh. Pada akhirnya, mereka berasal dari dunia pedang, mereka kejam. Orang yang berbicara adalah Rong Muke. Jangan mengira hanya kamu yang tahu Void Teleportation. Jin Moluo, meskipun kamu kuat, kamu masih sedikit kurang dibandingkan dengan Rilem Master kami. Jin Moluo, ini adalah alam Wanhua. Kami tidak bisa membiarkanmu bertindak sembarangan. Apa yang kamu rencanakan, kamu masih harus mendapatkan persetujuan kami. Para menteri pohon alam dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kemudian, Jin Moluo yang berada di samping tampaknya tidak marah, dia diam-diam menatap Hu Qianmei dan berbicara dengan acuh tak acuh, pria ini membunuh cucuku, bukankah aku seharusnya mengambil nyawanya? Membunuh untuk membayar dengan nyawa adalah hal yang biasa. Apakah itu memerlukan persetujuan kamu? Namun, kata-kata Master Rilem berikut membuat semua orang terdiam. Xiao Huailin dengan ceroboh membunuh orang-orang di alam Wanhua, kejahatannya keji. Menurut aturan alam Wanhua aku, bahkan jika dia tidak membunuh Xiao Huailin, aku masih akan membunuhnya. Master Rilem berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah kecil yang sangat biasa.
Tetapi ketika dia mengatakan itu, Xiao Changtian dan yang lainnya marah, kebencian mereka padanya melonjak ke langit. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Realm Master, apa maksudmu? Mungkinkah? Apakah kamu orang-orang dari alam Wanhua tidak memiliki sekte semua kosong kami di mata kamu? Xiao Changtian mendengus. Semuanya sama. Tidak ada yang bisa secara sewenang-wenang merenggut nyawa orang lain, kecuali orang itu sudah berutang nyawa kepada mereka. Realm Master tetap tenang dan tenang. Xiao Changtian menjadi semakin marah, tangan yang memegang pedang besar mulai bergetar, seolah-olah dia tidak dapat menekannya. Aku tidak berpikir kamu tahu bagaimana menghargai bantuan. Phoenix Lady mengatupkan giginya dan berteriak, lalu berbicara kepada Jin Moluo yang ada di depannya, "Ayah, mengapa kita membuang-buang kata-kata dengan mereka? Karena orang-orang dari alam Wanhua sangat bertele-tele, kita bisa membunuh jalan kita, dan balas dendam untuk Huailin dulu." Benar, pertama, balas dendam untuk Tuan Muda Huailin. Serang, Penatua. Orang-orang dari semua sekte kosong semua berbicara, wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Kemudian, Jin Moluo mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Phoenix Lady tidak impulsif. "Putri, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika itu adalah alam Wanhua sebelumnya, aku tidak akan takut pada mereka, tetapi kali ini, Master Alam tidak sederhana. Jika hanya dengan sedikit kekuatan kami untuk sementara bukan pertandingan Wanhua Realm. Apa yang kamu takutkan, Ayah? Jika kita menderita, akankah orang-orang dari Cloud Heavenly Palace membiarkan masalah ini pergi?" Memang dia tidak akan menyerah, tetapi juga sangat sulit bagi Cloud Heavenly Palace untuk melawan alam Wanhua. Jika mereka benar-benar bertarung, kebanyakan dari mereka akan terluka. Kalau begitu Ayah, maksudmu adalah Huailin meninggal, jadi kita harus membalas dendam, tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk mencari alam Wanhua. Aku di sini atas perintah dari Master Istana untuk memimpin para ahli Istana Surgawi. Jangan katakan apa-apa. Jin Moluo berkata dengan lembut kepada Phoenix Lady dan kemudian berbalik untuk melihat Realm Master. "Tuan Realm, kamu menolak untuk menyerahkan tanah dan kamu menolak untuk menyerahkan orang-orang. Apakah ini berarti kamu tidak akan bertanggung jawab atas kematian cucu aku Xiao Huailin? Jika itu masalahnya, maka itu tidak akan berhasil. Jika alam Wanhua ingin mengabaikan kami, maka kami hanya bisa bertarung, dan kami mungkin tidak akan sepenuhnya menghancurkan kalian, tetapi untuk menghancurkan setengah dari alam Wanhua, itu bukanlah hal yang sulit." Mendengar itu, Master Realm terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang Penatua Jin rencanakan? Serahkan tanah itu dan serahkan dia. Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Jangan marah Realm Master, ini hanya prasyarat." Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak mau menyetujui persyaratan kami, dan kami juga tidak akan menyetujui persyaratanmu. Karena itu masalahnya, menurut pendapat aku, bagaimana kalau kita mengikuti aturan dunia pedang untuk menyelesaikan masalah ini? Waktu, bagaimana dengan itu?" Aturan dunia pedang. Realm Master mengerutkan kening, "Aturan apa?" "Duel hidup dan mati. Total 3 putaran. Jika kita menang, kita akan membagi wilayah Gunung Linglong menjadi milik kita sendiri, dan menyerahkan iblis rubah itu. Serahkan padaku. Jika kamu menang, kami akan segera mengevakuasi alam Wanhua, dan masalah ini akan dihapuskan. Kami pasti tidak akan mengejar tanggung jawab apapun yang dimiliki alam Wanhua." Realm Master berkata dengan suara serius dan serius. Dengan mengatakan itu, orang-orang dari Realm Tree saling memandang. Ini bukan ide yang buruk, Realm Master memiliki kekuatan terkuat, dia akan naik untuk sementara waktu, dan kemudian akan ada 1 putaran setelah itu, dan 3 putaran akan menjadi 2 kemenangan, 2 putaran tersisa, Wanhua Realm hanya perlu memenangkan 1 putaran lagi, dan kemudian dia akan bisa menang. Banyak orang diam-diam menganggukkan kepala mereka, berpikir bahwa mereka dapat menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah, karena tidak ada yang mau bertarung, konsekuensi dari perang di mana puluhan pembudidaya semua roh bercampur menjadi sangat serius. Bahkan Master Realm mungkin tidak mau bertarung, jika pertempuran dimulai, setidaknya semua yang ada di sekitar gerbang alam akan dihancurkan. Masing-masing pihak akan mengirim 3 orang untuk berduel. Tuan Alam bertanya. "Itu benar, tapi itu bukan 2 dari 3. Itu membutuhkan mereka bertiga untuk menang, dan salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai pemenang. Apalagi, orang-orang yang dikirim untuk membunuh mereka tidak kurang dari 2 tahap dalam penanaman." Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Realm Master terdiam. Kemenangan 3 kali lipat. Selain itu, perbedaan tingkat kultivasi antara kedua pihak tidak boleh lebih dari kelas 2. Apakah orang-orang di dunia pedang mengandalkan aturan ini untuk bertarung? Metode ini sangat adil, untuk mencegah kultivasi musuh menguasai pertempuran. Rong Muke menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Realm Master, kami akan setuju, orang-orang Wanhua Realm aku kuat dan semuanya luar biasa, Anda tidak perlu takut dengan orang-orang dunia pedang mereka, tempat ini dekat dengan gerbang alam, roh kehidupan Ki padat, bertarung di sini bermanfaat bagi kita." "Itu benar, Master Realm, setuju. Bertarunglah dengan mereka. Jika kamu menolak, kamu pasti akan diejek oleh mereka karena tidak memiliki siapapun di alam Wanhuaku. Ayo bertarung, kami tidak takut." Para pejabat pohon Realm semua berjalan dan menangkupkan tinju mereka saat mereka menyapa. Hampir semua orang setuju dengan saran Jin Moluo. Tanpa ragu,
Hanya dari melihat arti harfiahnya, metode ini sangat adil. Namun, Master Alam menggelengkan kepalanya. Aku menolak. Jin Moluo mengerutkan kening. Para menteri Rilem Tree bahkan lebih terkejut. Puan Alam, mengapa begitu? Rong Muke tercengang. Tapi, Rilem Master tidak mengatakan apa-apa. Rilem Master, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mau menghargainya, maka jangan salahkan kami. Kemarahan Jin Moluo jelas-jelas melemah oleh Master Rilem, dan dia berkata dengan dingin, jika metode ini tidak dapat diterima, maka kita hanya bisa bertarung. Untuk membalaskan dendam cucuku Xiao Huailin, ketika pertempuran dimulai, aku akan melakukan yang terbaik dan hancurkan Rilem Tree. Sebagai fondasi, setelah Rilem Tree dihancurkan, penurunan Rilem Wanhua hanya masalah waktu. Kalian semua harus memikirkannya dengan hati-hati. Saat dia mengatakan itu, wajah orang-orang dari pohon Rilem semuanya menjadi pucat. Jika memang seperti itu, alam Wanhua akan benar-benar berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Jin Moluo adalah tetua klan ke-13 dari Cloud Heavenly Palace, metodenya sama mendalamnya dengan langit dan bumi. Dia adalah seorang ahli di antara puluhan ribu, dan dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketika Rong Muke dan yang lainnya mendengar itu, mereka menjadi sangat cemas, mengelilingi Rilem Master satu demi satu, dan berteriak, Rilem Master, ini bukan waktunya untuk menjadi impulsif. Pihak lain telah menahan diri, jadi mengapa tidak bisa? Kita menunjukkan pengekangan. Mari kita setuju. Kami tidak takut untuk melawan mereka. Jika kamu masih menolak untuk mundur, aku khawatir alam Wanhua kami tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Rilem Master, jika kita bertarung dengan mereka sekarang, kita akan menjadi pihak yang dirugikan, meskipun Rilem Iblis sejati telah diblokir untuk sementara, tetapi mereka masih mengincar Rilem Wanhua kita dengan iri. Jika kita bertarung dengan mereka dan terluka, alam Wanhua kita tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Puan Alam, tolong pikirkan dua kali. Menteri tidak bisa berhenti memanggil. Mendengar ini, Master Rilem menjadi diam lagi. Setelah waktu yang lama berlalu, dia menghela nafas. Meskipun metode ini terlihat sangat adil, tetapi sebenarnya, itu tidak adil bagi orang-orang dari alam Wanhua. Kamu hanya melihat permukaannya, tetapi tidak tahu rencana Jin Moluo. Faktanya, pertempuran antara mereka berdua telah keuntungan besar atas dunia pedang. Mereka yang menggunakan pedang, tingkat kultivasi mereka lebih rendah, keterampilan mereka lebih tinggi, dan di bawah tingkat kultivasi yang sama, para ahli dari alam Wanhua jelas bukan tandingan mereka. Selain itu, orang-orang pedang dunia telah berjuang hari demi hari, dan sangat mahir dalam segala macam teknik pertempuran. Ketika kata-kata Rilem Master mendarat, semua orang tercengang. Namun, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Seperti yang terjadi, aku tidak punya pilihan lain. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa mencobanya. Rilem Master mengangkat kepalanya, dan berkata, Penatua Jin, jika itu masalahnya, maka baiklah, mari kita berduel. Mendengar itu, mata Jin Moluo bersinar dengan cahaya tersembunyi. Baiklah, karena ini sudah diputuskan, kita akan segera mulai. Dia menganggukkan kepalanya, dan berteriak, demi keadilan, biarkan orang-orang Cloud Heavenly Palace aku mengirim murid-muridnya terlebih dahulu. Master Rilem mengangguk ringan. Jin Moluo tidak berlama-lama dan langsung melambaikan tangannya. Dalam sekejap, seorang pria yang mengenakan pakaian master pedang putih dan memegang pedang berharga biru tua keluar dari belakangnya. Pria itu terbang keluar dan mendarat di udara, menangkupkan tinjunya ke Rilem Master dan Jin Moluo, lalu menghunus pedangnya dan menunjuk ke Wanhua Rilem. Kultivasi Master Roh Langit kelas 3. Rong Muke berkata, aku tidak terlalu kuat, kirim saja kultivator Master Roh Langit tahap kelima untuk melawan aku. Rilem Master, Perdana Menteri, biarkan aku bertarung untuk putaran pertama. Dari kerumunan, salah satu orang dari alam Wanhua melompat keluar dan berteriak. Dia mengenakan jubah hijau, dengan rambut dan alis hijau tua, kulitnya agak hitam, dan telinganya ramping dan panjang, seperti roh. Dia adalah kapten penjaga pohon Rilem, kultivasinya hanya pada tahap kelima dari Master Roh Langit. Kultivasi Zhang Yiye hanya pada tahap kelima dari Master Roh Langit, jadi jika kamu ingin bertarung dengannya, silakan dan coba. Jika kamu tidak bisa menang, dan menyerah pada waktunya, maka jangan biarkan dia membahayakan hidup kamu. Perdana Menteri Rong berkata dengan suara rendah. Iya Pak. 630. Zhang Yiye berjungkir balik, dan melompat ke udara, berdiri di seberang murid dari Cloud Heavenly Palace. Keduanya mengangkat senjata, siap bertarung. Zitao, tunjukkan padanya kekuatan seni pedang awan. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Murid ini tidak akan gagal dalam misi. Murid Cloud Heavenly Palace bernama Zitao menangkupkan tinjunya dan berteriak, dan kemudian mengambil posisi. Dengan teriakan keras, kedua orang itu mulai berkelahi. Pedang Zitao sangat ganas, setiap gerakan bisa melepaskan 100 pedang ki, memenuhi semua yang ada di depan mereka, membuat orang tidak bisa menghindar, setiap gerakan sangat kuat, dan setiap gerakan mematikan. Zhang Yiye menggunakan tiang kayu, tubuh tiang melepaskan spirit life ki yang lembut, itu tidak akan pernah berhenti tumbuh, setiap kali pedang Zitao memotong luka di tubuhnya, ki akan dengan cepat bergegas ke luka di tubuhnya dan dengan cepat mengisinya. Itu.
Serangan Zitao seperti pelangi, seluruh tubuhnya bergelombang dengan ki yang dalam, itu seperti sungai yang bergolak, sulit untuk ditenangkan, tetapi Zhang Yiye tenang, tidak cemas, tetapi menghalangi dengan tertib, bahkan dengan tubuh penuh pedang. Luka, dia masih bisa pulih dalam rentang beberapa napas. Selanjutnya, napasnya stabil, ekspresinya tenang, dan orang dapat mengatakan bahwa dia tidak banyak menggunakan ki yang dalam. Jika ini terus berlanjut, Zitao pasti akan dikalahkan. Sepertinya kita akan memenangkan putaran pertama. Liu Yuan tersenyum, aturan dunia pedang cukup menarik. Pihak manapun yang mengirim pesertanya lebih dulu, yang tidak akan kalah duluan. Bagaimanapun, musuh pasti akan mengirim ahli yang lebih tinggi dari 2 peringkat untuk bertarung. Seberapa besar jarak antara 2 peringkat? Biasanya, tidak mungkin untuk melawan keberadaan level rendah. Tidak hanya itu, siapapun yang menang, akan sangat sulit untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Bagaimanapun, pihak lain pasti akan mengirimkan kontestan 2 peringkat lebih tinggi dari kita, tetapi jika kita mengikuti urutan acara ini, kita akan menjadi yang pertama mendapatkan 3 kemenangan. Kemenangan akhir juga akan menjadi milik kita, kata Rong Muke. Haha, kalau begitu bukankah kemenangan ada dalam genggaman kita? Semua orang tertawa, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jangan berpikir begitu sederhana. Saat itu, Rilem Master yang berdiri di depan kelompok berbicara. Kata-kata ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala semua orang. Apakah Rilem Master mengkhawatirkan sesuatu? Rong Muke bertanya. Karena orang lain berani menantang kita seperti ini, mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Pemenangnya belum diputuskan, jadi jangan terlalu cepat senang. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Menteri Rilem Tri mendengarnya, mereka sedikit terkejut, tetapi merasa itu masuk akal dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja. Seolah diperankan oleh Zhang Yiye, Zitao tiba-tiba berbalik dan membuka jarak antara dia dan Zhang Yiye. Keduanya terbang terpisah 100 meter dari satu sama lain, tetapi dia tidak melanjutkan serangannya. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan memegang pedang biru tua dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang mengumpulkan beberapa teknik mendalam. Alis tebal Zhang Yiye bergerak, dia merasa ada yang tidak beres dan segera mengangkat tongkat kayu itu dan melemparkan serangan ke arah Zitao. Tongkat kayu mendekati Zitao dan menjadi sangat besar, seperti pilar ilahi yang menopang langit, ia terbang menuju Zitao. Dong! Sebelum tongkat kayu itu bisa mendekati Zitao, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di depannya. Ki yang mendalam ini sangat aneh, tidak melukai sedikit pun kulitnya, tetapi telah meresap ke dalam tubuhnya, seolah-olah itu adalah sepotong kotoran yang menyebabkan ki yang dalam di tubuhnya terbalik, dan tidak bisa berhenti. Tubuh Zhang Yiye bergetar, dia berkeringat dingin, dan segera menarik tangannya, menstabilkan ki yang dalam di tubuhnya. Kamu kalah. Mulut Zitao terangkat menjadi senyum senang, dia mengayunkan pedangnya ke arah Zhang Yiye, menyebabkan pedang itu menghasilkan ki dalam jumlah besar, yang seperti awan pelangi di langit. Langsung ditelan awan pelangi. Pedang di antara awan melintas, dan dengan suara cici, suara Zhang Yiye tidak lagi terdengar. Ketika awan pelangi menyebar, potongan daging dan genangan darah jatuh ke tanah di bawah. Dari pakaian di daging dan tongkat kayu yang patah, orang bisa melihat bahwa itu adalah Zhang Yiye. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Semua orang dari Rilem Tri tercengang. Mulut mereka terbuka lebar seolah-olah telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Bola mata mereka tampak menonjol keluar dari rongganya dan mereka tidak dapat memulihkan indera mereka untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin? Sehelai daun dan sehelai daun. Zhang Yiye adalah pembudidaya guru roh langit tahap kelima, dan lawannya hanya tahap ketiga. Berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk berkultivasi, dan berapa banyak pertemuan kebetulan yang harus dia lakukan untuk membuat perbedaan dalam 2 tahap. Bagaimana bisa Zhang Yiye membunuh Zhang Yiye dengan begitu mudah? Ini jelas tidak mungkin, orang bernama Zitao ini pasti memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Liu Yuan sadar kembali dan berteriak dengan marah. Betul sekali. Jika tidak, dengan spirit life ki Zhang Yiye yang mendalam, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak peduli seberapa parah cederanya, dia masih bisa dengan cepat menyembuhkannya. Kenapa dia tiba-tiba mati? Orang-orang dari Cloud Heavenly Palace, metode tercela apa yang kamu gunakan? Kompetisi ini tidak dihitung. Selanjutnya, kalian semua harus bertanggung jawab atas kematian Zhang Yiye. Orang-orang dari pohon Rilem tidak dapat menerima hasil ini dan semua mulai berteriak. Tapi Xiao Changtian hanya mencibir dan berkata, persaingan tidak tergantung pada kultivasi siapa yang lebih kuat, atau siapa yang lebih lemah. Itu tergantung pada siapa yang lebih kuat, atau siapa yang lebih lemah. Kalian semua melihat bahwa kultivasi Zitao lebih rendah dari Zhang Yiye, tetapi kamu tidak melihat bahwa kekuatan keseluruhan Zitao lebih tinggi dari Zhang Yiye. Spirit Life Ki untuk menyembuhkan luka-lukanya. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sebelum Zhang Yiye meninggal, Ki yang mendalam sudah terganggu dan tidak dapat dikumpulkan sama sekali? Dikombinasikan dengan yang misterius dan seni pedang awan yang ajaib dari Istana Surgawi Awan, tidak sia-sia bagi Zhang Yiye untuk mati. Ini. Semua orang terdiam. Dalam hal pengalaman bertarung, orang-orang dari alam Wanhua jauh dari sebanding dengan orang-orang di dunia pedang. Bagaimanapun, pihak lain menggunakan pertempuran sebagai metode pelatihan dan terus berjuang untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini,
Rong Muke dan yang lainnya tiba-tiba tercerahkan, mereka semua sangat terkejut sehingga mereka mulai berkeringat deras. Orang-orang di alam Wanhua selalu menganjurkan perdamaian. Di alam Wanhua, selain daerah di mana Gunung Linglong berada, praktis tidak ada konflik atau insiden, dan orang-orang dari alam Wanhua jarang berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, orang-orang di dunia pedang berbeda, mereka berjuang keras setiap hari, dan tidur di genangan darah, berguling-guling di pasta daging dan tidak pernah berhenti. Untuk seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran untuk menantang seseorang dengan pengalaman pertempuran yang sangat rendah, sudah ada celah yang sangat besar. Ini cukup untuk menutupi kesenjangan dalam kultivasi di antara mereka berdua. Tidak heran Realm Master menolak. Rong Muke menatap dalam-dalam pada gadis lemah berpakaian hijau. Kebijaksanaan dan wawasannya memang meyakinkan banyak orang, tetapi pada saat itu, dengan situasi yang begitu serius, ini bukan saatnya untuk mengungkapkan kekagumannya pada Realm Master. Jika Zhang Ye kalah begitu cepat, maka orang-orang yang tersisa tidak akan menjadi lawannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat mereka hanya pada tahap kelima dari Guru Roh Langit, dan kultivasi mereka tidak akan lebih tinggi dari itu. Jadi ternyata metode Jin Moluo untuk menyelesaikan masalah ini tidak adil. Mereka selalu berada dalam posisi yang menguntungkan. Rong Muke menghela nafas. Sungguh orang yang hina, Liu Yuan menggertakkan giginya. Adapun Xiao Changtian dan Phoenix Lady, mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Sekelompok orang yang hanya tahu bagaimana berbicara besar sepanjang hari, bagaimana mungkin mereka menjadi pasangan kita. Bahkan jika mereka dua tingkat lebih rendah, itu cukup untuk menjaga kalian. Phoenix Lady memeluk dadanya, dan mendengus jijik. Hanya ada beberapa ahli di alam Wanhua. Stellar Sword Sovereign menggelengkan kepalanya. Raja Pohon tidak bisa melihat lagi, dan mengeluarkan raungan yang panjang dan merdu, tetapi dia tidak berani bergerak. Begitu dia bergerak, alam Wanhua akan salah. Kemudian, Jin Moluo dapat segera kembali ke pedang dunia untuk bergabung dengan sejumlah besar sekte dan faksi, dan menyerang alam Wanhua. Hu Qianmei yang duduk di samping memulihkan napasnya, dia memandang Realm Master yang ada di udara dan berkata, "Hei, jika kalian kalah, kamu tidak akan benar-benar menyerahkanku, kan?" Mendengar itu, Realm Master berbalik untuk melihatnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika kita berdiskusi sebelumnya, kamu tidak keberatan, aku pikir kamu telah menerimanya secara diam-diam." Hu Qianmei, jika kita kalah, kita hanya bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Hu Qianmei segera memasang wajah pahit, dari kelihatannya, kalian tidak bisa mengalahkannya. Meski begitu, dia masih tidak berani mengeluh kepada Realm Master. Lagi pula, jika bukan karena Realm Master, Hu Qianmei pasti sudah lama mati. Melihat orang-orang di sekitarnya dengan semua ekspresi yang berbeda, mata hitamnya sedikit berguling, dan ekor rubahnya mulai bergetar lagi, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Xiao Changtian sudah berteriak. Orang-orang dari alam Wanhua, kamu sudah kalah untuk sementara waktu, siapa yang ingin mati selanjutnya? Jangan buang waktu, cepat kirim orang. Phoenix Lady dan yang lainnya tampak bangga. Mengapa pemimpin sekte Xiao begitu cemas? Rong Muke berteriak, apakah ada orang yang mau melawan pencuri dari dunia pedang? Kemudian, ketika dia mengatakan itu, pohon Realm diam. Mereka yang lebih kuat dari tahap kelima dari Guru Roh Langit tidak memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi keberadaan yang berada di tahap kelima dari Guru Roh Langit tidak berani melangkah maju, karena semua orang dapat melihat apa yang terjadi pada Zhang Ye. Mereka memahami diri mereka sendiri dengan baik, tetapi jika mereka bahkan tidak bisa menang melawan Zhang Ye, bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Melihat bahwa tidak ada yang berdiri untuk waktu yang lama di sisi alam Wanhua, dunia pedang segera mengeluarkan ledakan tawa keras. Di mana orang-orang dari alam Wanhua? Mungkinkah dia takut pada Zi Tao? Hahaha. Sungguh sekelompok pengecut. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian seperti ini. Haha, mengapa alam seperti alam Wanhua ada sampai sekarang? Orang-orang dari dunia pedang mencibir. Jin Moluo tidak bisa tidak berkata. Realm Master, jika kamu tidak segera mengirim orang-orangmu, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa kamu telah kalah dalam pertandingan ini. Dengan mengatakan itu, orang-orang dari alam Wanhua semuanya memiliki ekspresi serius. Hu Qianmei bahkan lebih gugup. Tangan kecilnya dipenuhi keringat saat dia memegangnya erat-erat. Orang-orang dari Istana Surgawi Awan, jangan terlalu sombong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam Wanhua? Saat itu, sebuah teriakan keluar, dan sesosok terbang keluar dari sekelompok orang di Realm Tree. Terima kasih sudah subscribe Penatua.